aku tuh berharap di setiap tempatnya gitu, virus-virus genre itu terus tersebar gitu. Agar teman-teman yang lain, remaja-remaja yang lain, bahkan orang tua itu tidak tabu gitu, apa yang sebenarnya dipaparkan dan diperjuangkan sampai sekarang oleh para duta genre ini gitu. Teman-teman, kalau misalkan lagi punya masalah, kalian tuh harus bisa untuk menghargai diri sendiri gitu ya. Harus bisa self reward dan juga self love gitu. Karena menurut aku gitu ya, ketika emang ada suatu masalah, kita itu nggak bisa bergantung terus ke orang lain. Jangan terlalu mikirin pendapat orang lain, fokus ke diri sendiri, karena sempurna di mata manusia itu tidak akan ada habisnya. Tidak apa-apa kamu terlambat, tapi kamu berani memulai dan terus berjalan, melangkah, berproses, bertahap gitu. Tapi kita nikmatin itu semua gitu, dengan hasil yang nyata. Happiness only happen when it's share and limited. Ada kalanya kebahagiaan itu terjadi ketika itu saling berbagi, yang pertama ya. Yang kedua, ketika itu terbatas. Dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal itu kita harus berpikirnya positif. Iya. Kita bersyukur istilahnya ya, nggak terlalu berlebih, karena dengan cara itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan lain. Halo teman-teman Primelist, kita senang sekali karena kedatangan teman-teman lagi nih dari anak-anak Duta Genre 2025, yaitu Teh Fatma dengan Kak Anwar ya. Oke, nuhun ya udah datang ke sini ke Primary English. Ya, sampai-sampai Bapak hatur nuhun oge yentos ka dieu. Oh, undang kami gitu ya. Iya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ke depan nih terkait kegiatan kalian gitu ya, baik itu di sekolah, berikut mungkin kegiatan genre, seseru apa menjadi seorang duta genre 2025 ya. Sebelumnya mungkin mau perkenalan dulu boleh ya, mungkin dari nama, sekolah di mana, lagi kelas berapa, dan lagi sibuk apa kegiatannya. Silakan, siapa dulu? Mau dari aku dulu? Boleh? Oke, baik. Halo Kak Reklik dan juga teman-teman Primary English yang lagi nonton. Kenalin, nama aku Anwar Muhtadin, akrab dipanggil Anwar. Sekarang aku sekolah di SMA 13 Garut, kelas 12. Umur aku baru 17 tahun dan sekarang sebagai Duta Genre Inteligensia Kabupaten Garut tahun 2025. Oke, menarik. Oke, halo Karikrik, halo juga teman-teman Primary English. Perkenalkan, nama aku Fatma Padilla Hana Pratiwi. Sekarang usia aku 17 tahun, sekolah di SMA Negeri 6 Garut, kelas 12. Nah, sekarang aku lagi aktif di forum genre alias dan di Duta Genre Kabupaten Garut sebagai nominasi persahabatan. Oke, pertanyaan pertama mungkin ya. Gimana rasanya menjadi seorang duta genre 2025? Siapa dulu mau jawab? Mau aku Boleh, Fatma deh. dulu. Jadi duta genre 2025, rasanya tuh bangga banget ya. Karena kan aku tuh beneran berproses dan di tengah lika-liku kebingungan gitu. Waktu itu bingung banget, ini ikut yang ada duta genre, tapi ngerasa terpanggil gitu buat ikut. Sampai di titik ini tuh rasanya masih gak nyangka. Soalnya awal-awalnya tuh pesimis banget. Lihat yang lain lebih, empatinya tuh lebih tinggi. Bahkan memegang program yang bener-bener kayak, wah, program aku mah kayaknya jauh banget deh sama mereka. Kayak gak mungkin. Tapi kayak waktu udah di tahap aku terpilih, terus sekarang udah melewati beberapa karantina, beberapa prosesnya, kerasa banget gitu. Rasa bangga sama diri akunya tuh karena aku udah bisa gitu bertahan sampai titik ini. Sampai kedepannya dengan harapan aku tuh bisa nge-influence teman-teman aku yang entah itu di sekolah ataupun di luar sekolah untuk bisa gitu lebih aware terhadap apa yang jadi program genre sebenarnya gitu. Kalau Anwar gimana? Gimana perasaannya? Ya tentunya kurang lebih sama gitu ya kayak Fatma. Cukup sangat bangga banget bisa berkesempatan di masa remaja ini sebagai duta genre. Karena semua orang kan bakal mengalami masa remaja, tapi nggak semuanya mendapat kesempatan sebagai duta genre. Nah, aku bersyukur banget sekarang bisa sebagai duta genre karena waktu awal itu benar kata Fatma, kita tuh ketemu orang-orang hebat segarut gitu kan, kumpul dalam satu tempat di mana awalnya pesimis banget gitu. Kayak wow, ini mereka hebat-hebat banget gitu ya. Dari segi inovasinya, segi public speakingnya dan lain-lainnya. Segi dari mereka itu kan masih remaja gitu ya. Tapi udah punya kemampuan kayak gitu. Itu awalnya jujur bikin aku tuh pesimis banget awalnya. Dan kayak udahlah, yang penting coba dulu dan untuk hasilnya gimana nanti. Dan qadarullohnya ternyata alhamdulillah aku tuh bisa lolos sebagai duta genre Kabupaten Garut tahun ini. Dan setelah itu alhamdulillah itu juga jadi pandangan yang sangat baik buat teman-teman di sekolah, juga teman-teman di rumah gitu ya, yang bikin aku tuh makin mendapatkan value diri aku gitu ya. Aku bisa makin
percaya diri lagi gitu kan, bisa makin pede lagi ke mereka dan bisa lebih berdampak lagi lebih luas buat orang-orang banyak gitu. Tapi kalau informasi awal tahu genre itu dari siapa? Atau dari mana? Kalau buat aku sih, aku berarti kan kayak dari aku kelas 10 atau dari SMP aku tuh yang ngepoin Moka, sering ngepoin Moka. Oke, di Instagram berarti ya? Iya, di Instagram. Terus aku ngepoin lagi ada apa lagi nih yang bisa mewadahi diriku gitu buat berproses sama berkembang gitu. Wah, ternyata ada genre nih. Pertamanya aku gak tahu genre tuh kayak gimana gitunya. Tapi waktu semakin berjalan semakin aku nyari tahu gitu, entah itu di internet atau bahkan aku nyari di YouTube gitu, gimana genre itu gimana, tertarik lah. Dan di waktu itu tuh di Garut ternyata lagi pembukaan. Nah, temanku waktu kayak, Teh Fatma nyoba ikut genre yuk. Ayo Han, aku juga pengen gitu. Apalagi kayak program dan tujuan genre itu kayak berkesinambungan banget gitu, tentang perencanaan masa depan gitu. Jadi aku tuh ngerasa kalau aku berkecimpung di sini nih, aku tuh bakal bisa gitu, lebih aware ke diriku dan bisa menginfluence teman-temanku gitu lewat pembelajaran yang aku ambil gitu di genre gitu. Kalau Anwar? Kalau aku awalnya itu ada FYP yang lewat dari Duta Genre terbaik 1 nasional waktu itu tahun 2023. Berarti aku tuh kelas 9 kalau nggak salah. Nah awalnya dia itu lagi speech di depan Ibu Puan Maharani. Nah, aku tuh agak terkesima banget gitu, kayak wow, kok dia bisa kayak gitu emang dia itu apa, ada tulisannya kan Duta Genre gitu. Nah aku nyari tahu tuh Duta Genre itu apa, dan ternyata generasi berencana, oh Duta tuh gini-gini, aku kan jadi makin tertarik gitu. Nah aku nyari tahu cara daftarnya itu gimana, dapatlah info dan ternyata genre itu ada tahapannya kan ya, mulai dari kabupaten, provinsi hingga nasional. Dan ternyata aku nemuin ada Duta Genre Garut, kalau nggak salah dulu namanya itu Kirana. Nah akhirnya aku tuh kan ngepoin IG-nya dan aku nyoba daftar lah, dan DM itu masih ada, aku nanya ke adminnya masih bisa daftar nggak gitu, dan ternyata aku masih belum cukup umur waktu itu, masih 14 tahun kalau nggak salah. Nah di tahun selanjutnya aku nyoba lagi, dan tapi situ aku masih belum yakin karena pesimis juga, soalnya Garkot Limbangan itu cukup jauh kan ya. Akhirnya aku tunda lagi tuh di tahun itu, dan di tahun sekarang dengan bekal yang emang aku rasa udah disiapkan di tahun-tahun sebelumnya gitu kan, mencoba aja, bismillah semoga lolos, dan alhamdulillahnya lolos gitu. Jadi sekarang udah masuk genre, udah tahu nggak adminnya siapa? Sudah. Udah kenal gitu. Udah kenal sekarang Pak ya. Udah gini banget sama kita ya. Oh ini yang aku DM 3 tahun yang lalu gitu. Nah itu ternyata ya. Oke, nah kalau misalkan boleh dikasih gambaran nggak sedikit ya dari Fatma ataupun dari Anwar, istilahnya mungkin dikasih spill bagi teman-teman yang mau ikutan di tahun depan, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Kalau dari aku sih yang perlu dipersiapkan banget tuh keberaniannya dulu. Berani memulai, berani ngelangkah gitu. Buat kayak challenge aja buat diri. Kalau misalkan kalian punya empati yang tinggi, kalian pengen menginfluence teman-teman yang lain, kalian pengen berdampak, coba aja ikut genre gitu. Karena di situ tuh kayak berfokusnya tuh bukan kepada yang kesehatan reproduksi aja atau triad KRR, bukan, tapi di sini fokusnya tuh kayak ada perencanaan masa depan, life skill, dan benar-benar bertahap di situ kita bisa belajar gitu. Nah, yang dipersiapkan selain keberanian, menurutku tuh kayak benar-benar dari pemahaman kalian dulu tentang genre. Karena tidak mungkin kalian mengikuti sesuatu gitu tanpa tahu gitu tujuan awalnya adanya ini tuh untuk apa gitu. Kalian harus tahu, jangan asal masuk tanpa mengetahui tujuan dan apa yang kedepannya akan kita lakukan. Gitu sih dari aku. Anwar gimana? Nah tentunya tadi setuju banget kata Fatma, kita tuh harus yakin dulu gitu ya. Dan emang yang kalau dari aku itu yang paling penting kita dari segi niatnya dulu gitu. Kita harus yakin dengan niat kita pengen ikut Duta Genre. Karena aku itu merasakan waktu awal banget antara mau atau enggak. Jadi kayak takut gagal gitu. Nah yang harus teman-teman garis bawahi gitu ya, kalian itu jangan pernah takut gagal, tapi takutlah ketika kalian itu nggak berani untuk memulai. Karena setidaknya kalau misalkan kita udah nyoba itu kan, kita itu punya pengalaman gitu. Nah jadi kalau misalkan emang kalian tertarik gitu, yang pertama matangkan dulu niatnya gitu. Ya kalau misalnya udah matang, insya Allah untuk persiapan selanjutnya itu bisa lebih semangat dan termotivasi lagi gitu. Nah kalau tantangan yang istilahnya agak menantang bagi kalian apa pas pemilihan kemarin? Apakah inovasi atau wawancara atau apa? Dari Anwar deh.
Kalau dari aku sih yang paling menantang itu jujur ya dari segi jarak dan waktu gitu. Oke. Ya, Karena harus dari Limbangan ke sini kan sekitar 1 jaman ya. iya, betul. Jadi terus tambah juga karena genre juga aku jadi sering pepek ke Garut. Dan awalnya aku tuh tipe orang yang jarang kemana-mana gitu Kak. Jadi kalau misalkan keluar juga jarang gitu. Tapi karena genre ini aku jauh-jauh ke Garut gitu. Karena itu yang paling beratnya itu aku harus mulai nyiapin jauh-jauh hari buat persiapan ke Garut. Terus harus bisa ngebagi waktu sama sekolah juga gitu kan. Dan aku harus tahu gitu kira-kira biar aku nggak telat gitu. Ke Garut itu harus berangkat jam berapa gitu. Nah itu yang paling berat itu buat menyeimbangkan antara jarak dan waktu antara aku dan genre gitu. Fatma gimana? Kalau aku sih tantangan terbesar tuh nggak terbesar banget sih Pak, tapi lebih kayak waktu kan inovasi ya. Oke. Kayak ngelihat yang lain, wah benar-benar kayak program inovasinya tuh kayak direncanakannya tuh sudah lama, seperti kayak udah benar-benar terbentuk dan bakal terrealisasikan banget nih. Sedangkan aku ngerasa aku bawa program yang menurutku cukup simpel, dan itu kayak aku berpikir gak apa-apa gitu programnya gak terlalu wah atau gimana, tapi bisa terrealisasikan dan dapat dipahami gitu, dapat dimengerti gitu. Jadi aku tuh ngerasa waktu itu kayak kira-kira inovasi aku bakal gak ya masuk gitu. Ternyata alhamdulillahnya tuh kayak ternyata bisa lebih kepake juga, karena kan waktu itu aku ngambil tuh tentang Pure for Gen, Prevention, Uplifting for Generation. Terus punya subprogram Cematriku, cerita masa transisiku. Karena aku termasuk pribadi yang suka mendengar dan suka bercerita, jadi aku tuh pengen memberi ruang ke teman-temanku yang suka pengen bercerita tapi gak punya space gitu buat cerita. Aku tuh bikin program yang kayak gitu. Jadi ya tantangannya tuh kayak ngerasa takut aja kalau program inovasiku gak bakal berdampak. Tapi pada faktanya ternyata sesuatu tuh gak harus selalu terlihat wah ataupun bagaimana, tapi asalkan niat gitu pasti bisa terjalankan. Gitu Emang dulu kalian nih bawa inovasi apa? Kasih sedikit deh biar teman-teman tahu gitu gambaran bikinan inovasi kalian ketika menjadi finalis di Genre 2025. Kamu aku. Di Fatma boleh. Nah, kalau waktu itu aku bikin Pure for Gen tuh yang berfokus pada pengurangan sama kayak lebih ke kesadaran gitu dari remaja. Terus kenapa aku ngambil Cematri? Karena menurutku ya, di ruang lingkupku tuh teman-temanku masih ada beberapa yang kurang melek dan tabu akan pembahasan mental. Oke. Sedangkan pada faktanya yang aku tahu kayak sebenarnya Gen Z itu kayak bener-bener melek sama mental health gitu. Yeah. Tapi ternyata masih banyak yang mengesampingkan itu. Banyak orang-orang yang suka memendam sesuatu sampai itu tuh menurut aku bakal berat gitu buat mereka. Di sini aku tidak ingin membuka akses terlalu dalam untuk terlalu jauh, tapi seenggaknya di keseharian, di perasaan baik dan buruk, kita tuh harus bisa memberi space gitu untuk orang-orang itu bercerita. Aku tuh berpikir kayak karena ketika sesuatu sudah diceritakan, walaupun tidak segampang itu diceritakan, tapi sedikitnya ketika ada yang mendengar, kita merasa diapresiasi. Ternyata masih ada yang mendengar aku. Karena dari hal yang aku dapat, aku tuh sering cerita curhat-curhatan gitu loh Pak sama teman-temanku. Kayak ada akhir kata yang mereka tuh bilang, aku tuh ngerasa waktu itu kagak ada tempat cerita, aku ngerasa gak punya space gitu. Aku ngerasa kalau misalkan sesuatu emang harusnya buat sendiri aja. Enggak seharusnya. Selama kamu berani, selama semua terasa berat, gak apa-apa, sharing aja gitu. Kita bakal bantu support, kita bakal cari jalannya gitu, gimana ke depannya agar baik buat perasaan kamu gitu. Karena setiap perasaan itu perlu buat aku untuk didengar, perlu untuk dikeluarkan. Semua emosi itu tidak harus selalu dipendam. Itu sih. Menarik. Kalau Anwar, apa inovasinya kemarin? Aku tuh kemarin ngebawain sahabat curhat. Sahabat curhat. Ya, hampir sama kayak Fatma juga. Aku tuh pengen ngebuat ruang aman dan nyaman buat teman-teman di sekolah khususnya, biar mereka itu punya tempat buat bercerita gitu. Karena jujur aku tuh emang pada awal juga suka selalu jadi tempat curhat gitu buat teman-teman. Dan mereka itu suka meluapkan ceritanya ke aku kan. Dan ketika aku mendengarkan, ternyata memang ya wow itu ternyata masalah mereka. Dan aku yakin pasti masih banyak orang-orang di luar sana yang memang mereka tuh punya masalah, cuma nggak tahu mau cerita kemana gitu kan. Nah sehingga aku tuh nyoba tuh bikin yang namanya sahabat curhat, dengan ada juga kegiatannya yang aku tuh nyelipin suatu metode pemahaman dalam belajar. Karena aku tuh ngerasa gini, kalau misalkan aku jadi duta genre, aku kan bakal nge-share ilmu kan ya.
Tuh. Nah, sedangkan kita lihat dari segi literasi dan juga pendidikan gitu kan, masih banyak remaja yang masih malas untuk belajar. Nah, aku bawa yang namanya EduSpark, itu suatu kartu yang memang fleksibel, itu bisa untuk mengemas materi-materi yang ingin disampaikan. Nah, jadi aku bawa inovasi itu sebagai bahan aku untuk menjadi orang yang bisa menyebarkan hal-hal yang memang ingin aku sebarkan gitu. Dari sekian beberapa kegiatan yang sudah kalian lakukan gitu ya, kira-kira boleh share yang paling menyenangkan itu pas bagian mana? Atau pas kemana misalkan? Excited banget nih kita. Selalu excited ya tentunya. Iya, mau kamu. Boleh. Kalau dari genre, karena emang dari awal aku kan suka banget ya buat berdampak buat banyak orang gitu. Yang paling seru itu ketika kita itu dapat undangan-undangan buat ngisi pematerian gitu. Oke. Waktu kemarin juga alhamdulillah aku tuh berkesempatan buat ngisi pematerian di SMA 6 pernah ya bareng kita. Pernah bareng SMA kita, satu bareng kita. Iya, kita sepaket mulu gitu ya. Terus pernah juga SMA 15, SMA 13 juga pernah. Terus kemarin juga di KKN tematik yang ada di Desa Sukawening kemarin tuh. Nah, menurut aku itu suatu hal yang emang sangat seru dan sangat wow gitu. Aku umur segini udah bisa jadi kayak gini gitu kan, karena duta genre ini. Makanya aku sangat bersyukur banget bisa ada di genre itu. Sama sih, apalagi aku suka banget Ghost to School-nya tuh, kayak kan awal-awal mah ya di rumah sendiri, SMA aku SMA 6 awal kayak excited banget emang karena teman-temanku kayak dari dulu tuh kan penasaran genre itu apa sih mah, nanti genre tungguin nih bakal datang, kalian harus datang pokoknya gitu kan. Jadi sharing-sharing, cerita-cerita, ngasih materi itu tuh hal paling yang aku suka gitu. Jadi teman-teman selain di situ tuh nanti happy-happy karena kita tuh pasti diselingi sama happy-happy ya di genre, enggak terus materi. Jadi ada insight barunya juga buat mereka. Terus ke SMA terjauh tuh kamu deh, Limbangan. Kita SMA bareng juga ya di 13. Oh, ke 13. Iya, aku happy karena di perjalanannya enak, tapi sempet nyasar gitu. Kan ada Google Map. Iya, Google Maps tuh waktu itu kayak bermasalah gitu. Menarik itu kayak lihat pemandangan sambil jalan-jalan aja, refreshing kalau ke yang jauh-jauh. Terus kayak aku kalau misalkan di Cisurupan ada PLKB kan, balai KB gitu. Kayak selalu calling kayak, "Ma, Fatma, Neneng Fatma, Cina mau datang gak ini Cina buat ngisi ini, bantu di pick air di sini nih." Terus kayak aku tuh ketemu teman-teman baru. Ternyata remaja-remaja yang apa sih kayak melek tentang genre ataupun itu teh nggak selalu di kota aja. Ternyata yang dalam-dalam juga pada tahu gitu. Jadi seneng aja gitu. Itu sih. Jadi kita itu ini ya, ketika lagi ngisi kegiatan itu, yang paling bahagia dan serunya itu ketika ngelihat mereka yang excited gitu ya. Iya, Semangat banget kayak, gitu. Ih, duta genre Kak. Terus mereka tuh kan excited, gimana caranya gitu. Wah, kita udah berhasil nih nyebar virus-virus genre gitu. Jadi, wah, kalau gitu kita tuh makin semangat buat sharing kayak di genre itu kayak gini loh teman-teman. Ayo masuk join genre gitu. Tapi kebanyakan yang paling ditanyakan oleh mereka apa? Kalau yang paling banyak ditanyakan tuh karena mereka tuh kayak karena tri KRR gitu ya. Apa tuh tri Tuh KRR boleh? kayak triad KRR tuh kayak apa sih kok tri KRR, cina apa itu teh? Gini loh teman-teman, tri KRR itu singkatan dari kesehatan reproduksi, terus kayak nafza sama tentang seks pranikah gitu. Aku tuh ngejelasin 3 poin itu. Tapi berat juga ya. Mereka tuh selalu tabu kalau tentang pembahasan kesehatan reproduksi. Padahal menurutku enggak semua yang tentang kesehatan reproduksi itu berat. Ada dari hal-hal yang mudah aja. Dari mulai mereka aware gitu ke kesehatan reproduksi mereka, terus kebersihan di ruang lingkup mereka, itu termasuk yang mudah-mudahnya kan. Apalagi cewek gitu. Terus kayak tentang seks pranikah. Nah, itu yang paling mereka suka mungkin karena didebatkan gitu. Terus disambungkan dengan realita kehidupan pada faktanya di lingkungan mereka yang masih banyak banget gitu anak-anak yang di bawah umur nggak tahu legalitasnya gimana, tiba-tiba udah menikah, terus umur 16 udah punya anak. Mereka tuh makin kayak mempertanyakan gitu, terus diperdebatkan, harusnya tuh kayak gini, harusnya tuh kayak gini. Itu tuh menurut aku ngasah critical thinking tadi sama mindset mereka. Terus dari penyampaian mereka aja, oh berarti aku bisa ngedilai kayak ternyata teman-teman tuh gak semuanya tuh bener-bener diam gitu. Mereka tuh sepunya empati, mereka tuh peka gitu. Tapi memang harus diberi ruang untuk berusaha mengeluarkan itu semua, gitu loh. Ya gak sih?
Real banget sih emang. Terus yang ketika kita lagi perform juga gitu ya, Iya. yang excited itu tuh mereka kan pada pengen tuh kayak pengen jadi kita. Nah, Iya. paling senang ketika dengar mereka, aduh pengen kayak AA, pengen kayak Teteh gitu. Ih, bener lagi. Mereka tuh pada nanya gitu, caranya gimana sih gimana sih Teh gitu, pengen juga dong kayak gitu. Dan itu kayak tuh ngerasa kayak wah kita berhasil juga nih, saya menyebar virus kegenerean, ngasih motivasi juga buat mereka Iya. gitu. Istilahnya tuh kayak ini loh, kalau misalkan duta genre tuh kan harus jadi role model gitu. Iya. Pas mereka bilang kayak gitu, jiwa-jiwa kita tuh kayak terpanggil banget. Wah, ternyata berhasil nih kita teman-teman gitu. Kayak aku kalau ke duta genre teman-teman genre yang lain, kita berhasil nih jadi berimpact buat mereka gitu. Karena bisa selain berbagi insight baru apa yang kita pelajari di genre, tapi ngasih juga gitu kayak ke mereka motivasi buat terus berkembang juga, terus berprogres gitu. Nah, kalian kan Gen Z ya? Ya. Jadi istilahnya generasi yang sudah terpapar sosial media sejak lama, dari lahir mungkin ya. Digitalisasi. Gimana cara kalian istilahnya memanfaatkan teknologi sekaligus mungkin menyebarkan program-program genre? Oke, mau Anwar? Boleh. Kalau dari aku gitu ya sebagai Gen Z, dan emang menurut aku tuh fungsi duta genre itu benar-benar sangat berfungsi tentang pembahasan Gen Z ini ya, juga media sosial, karena kan tujuan utamanya juga kita tuh disiapkan untuk menjadi contoh atau role model buat remaja lain dari BKKBN ya. Nah, otomatis kita bakal lebih tahu nih cara pendekatan yang lebih benar tuh kayak gimana untuk menyampaikan materi-materi yang terusus tadi, menghindari terjerat KRL tadi gitu. Nah, caranya tentunya kita kan tahu gitu ya, tren-tren terkini itu gimana gitu ya. Nah, kita bisa menyesuaikan tuh. Contoh, tren sekarang itu lagi rame tentang velocity. Nah, biasanya seru nih kalau misalkan kita tuh bikin tren velocity tapi sambil penyampaian materi gitu. Salah satunya kayak gitu. Jadi kita tuh bisa lebih tahu gitu kan apa sih yang disukai remaja di masa-masa sekarang ini gitu. Kalau aku juga sih kayak pemanfaatan media sosial tuh beneran kentara banget sih buat sekarang. Tapi kalau aku tuh kayak sebenarnya tidak berfokus kepada mental health terus ya. Tapi aku tuh karena kalau secara real life ruang bercerita orang tuh kadang masih ada yang malu-malu. Aku biasa bikin pertanyaan sama jawaban gitu, yang di Instagram gitu kayak polling. Aku biasa bikin ada yang mau gak cerita nih buat hari ini, gak apa-apa bebas aja, about your feel today atau kayak last week gitu, kayak boleh ceritain aja apapun, aku bakal tanggepin. Biasa gitu. Terus kayak ternyata banyak yang polling kayak mereka tuh excited, ayo aku mau gitu. Ya bikinlah aku pertanyaan gitu. Kalian boleh di sini aja ya, ketik apapun perasaan yang kalian rasain, nanti aku tanggepin. Terus bener nih pada nanggepin gitu. Terus aku tuh bakal, karena sesuatu perlu feedback ya, mereka tuh bercerita seperti itu tuh meluangkan tuh kayak dari pikiran, dari rasa capeknya tuh semuanya dikeluarin. Kan gak mungkin kalau aku mau menanggapinya tuh seadanya banget. Jadi aku tuh bakal menanggapi mereka dengan sama panjangnya ketika mereka bercerita. Ya sebanding ya. Iya, karena aku merasa sesuatu yang seimbang itu akan baik. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan banyak yang curhat, banyak cerita ya teman-teman kalian. Ini hanya penasaran aja sih. Biasanya generasi atau teman-teman kalian itu yang menjadi permasalahan di pikirannya itu apa sih? Selain pelajaran yang sulit dan tugasnya? Kalau dari aku ya, sebenarnya tuh kayak mindset tuh ada dua gitu ya. Netting, posting, negative thinking, positive thinking. Kayak kebanyakan dari mereka tuh sudah tahu jawaban yang sebetulnya gitu, dari permasalahan yang mereka hadapi. Tapi mereka tuh selalu flashback lagi, recall lagi buat hal-hal yang tidak mengenakan buat mereka. Jadi back to feel mereka yang sebelumnya gitu. Jadi tidak bisa berpikir lebih kayak bagaimana nih kalian. Tapi ketika mereka sudah mulai berbicara, mereka sudah mulai menuangkan apa yang mereka pikirkan, mereka tuh jadi sadar, oh ternyata kayak gini. Kemarin aku juga gini, Ma. Tapi kayak gini lagi gara-gara aku ngerasanya gini gitu. Jadi keteguhan pikiran kita dulu, kayak kalau misalkan kita terus berpikir positif, memberi afirmasi yang positif ke diri kita, otomatis dari secara rasa dan pikiran itu bakal berkesinambungan. Ketika rasa kita baik, pikiran kita akan baik. Ketika pikiran kita memberi sesuatu yang baik, rasa kita juga akan mengikuti. Karena saling berhubungan gitu sih aku mah. Anwar, apa kira-kira? Ini opini aja ya, tidak ada salah dan tidak ada benar. Yang paling ini sih menurut aku tuh, tadi kan kita sempat bahas juga gitu ya, kita itu udah terkontaminasi dengan
konten-konten yang banyak gitu, sehingga kita tuh yang ada namanya standar TikTok gitu ya. Iya, Oke, ada standar. Nah, Oke. standar TikTok ini jujur banyak banget teman aku yang ngerasa selalu mereka tuh merasa kurang dari segi penampilan ataupun pencapaian mereka tuh merasa kurang karena mereka tuh suka dibandingkan dengan yang emang orang-orang post di media sosialnya masing-masing gitu Iya. kan. Sedangkan kan kita tahu gitu, nggak semua yang emang di media sosial itu pure kayak gitu. Pasti ada yang emang di setting atau nggak gimana gitu kan. Nah, banyaknya teman-teman termasuk aku gitu kan terkadang suka overthinking atau ngerasa kayak aduh, aku tuh kok nggak bisa kayak gitu ya, kok mereka bisa kayak gitu gitu. Nah, biasanya teman-teman aku itu suka pada ngadu tuh kayak gitu, mereka tuh merasa kayak aku kok gendut ya gitu, kok ini dia bisa putih gitu ya gitu kalau secara fisik. Nah, kalau secara materi mereka tuh suka ngebanding nih, kadang yang emang secara segi HP mungkin ya kita tahu iPhone, Android. iPhone gitu. Oke, oke. Nah, banyak ya teman aku yang emang mereka tuh ngeliat nih di TikTok udah pada pakai iPhone gitu. Insecure ya, nggak pakai Iya, iPhone tuh. Real banget gitu. Padahal kita jangan terlalu terpaku ke situ ya. Iya, kayak aku tuh ngerasa kalau zaman sekarang tuh bener-bener mereka tuh terpaku apa yang menjadi tren sekarang gitu. Iya. Bener-bener ngerasa kalau HP Android tuh sekarang udah enggak. Padahal yang aku rasain, walaupun aku terkadang kalau misal HP aku lagi jelek-jelek ya nih, kameranya kok gini sih. Tapi seperti awal kayak utamakan fungsi bukan gengsi gitu. Iya. Real. Selama kalian bisa gitu berpenampilan baik gitu di depan media sosial ataupun di hadapan apapun gitu, tampilkan apapun yang terbaik dengan kondisi apapun gitu. Kan harus bisa menerima diri kalian apa adanya gitu, bukan ada apanya. Ya. Jadi yang harus dibandingkan antar teman itu adalah kebaikan hati dan isi kepala. Setuju. Iya. Itu yang penting mah. Yang penting hatena baik. Nah itu yang harus istilah si eta mah geuningan bager. Nah, si eta mah geuningan pinter. Nah itu yang harus kita bandingkan sehingga kita termotivasi untuk ya ikut baik gitu, ikut pinter gitu. Nah kalau masalah materi mah percaya deh karena Bapak udah tua. Iya. Seiring dengan waktu bakalan kekejar. Iya. Ya, nanti udah kerja mah mau beli apa bakal kebeli. Yakin deh. Nah, kalau zaman SMA-nya mah wayah nawe gitu. Kita terima yang istilahnya ya yang tadi betul. Fungsinya aja dulu. Nanti seiring waktu udah kerja, udah punya duit sendiri, bakalan kebeli tuh barang. Yakin, Setuju, Pak. percaya deh, ya. Tapi tadi kita ngobrol di belakang kan, Anwar itu lagi mengurangi sosial media ya. Oh, iya. Dan Fatma itu sedang mau mengurangi sosial media ya. Kenapa alasannya Anwar? Itu menarik nih. Yang pertama alasannya tentunya aku tuh udah mulai ngerasa media sosial ini udah ada dampak negatifnya yang emang Udah kerasa tuh. berpengaruh gitu. Mm-mm. Iya, sangat berpengaruh banget. Terus dari segi kehidupan sehari-hari, dan aku yakin pasti teman-teman yang lain juga merasakan. Dan yang pertama itu aku jadi sulit untuk fokus. Oke. Gitu. Jadi karena emang udah biasa konsumsinya itu konten-konten pendek yang singkat dan nggak tahu benefitnya apa nonton itu, tapi kita suka aja gitu ya, Iya, nggak tahu bener-bener. kenapa gitu. Gak tau kenapa aku juga gitu, War. Nah, tapi Sama. karena itu ketika memang contoh nih, aku tuh pengen memperdalam suatu materi atau pengen belajar hal baru nih ya, dan di video YouTube contohnya panjang itu sekitar 20 menit. Nah, terkadang lihat menitnya dia jadi males gitu. Baru menit ke 2 gitu udah aduh bosan gitu. Nah, aku tuh udah Oke. pengen ngerasa gitu, gimana sih caranya biar aku tuh nggak terkontaminasi ini lagi. Setidaknya aku bisa mengurangi. Karena kalau misalkan aku lepas secara penuh, aku tuh nggak bisa di era yang sekarang. Karena kemarin aja kerasa baru mulai 1 minggu aja gitu. Nah, di situ tuh teman-teman yang emang dari organisasi khususnya sekarang tuh lagi ada persiapan untuk pemilihan jabatan baru kan ya. Oke. Itu tuh bener-bener aku selalu resen banget, dia mereka tuh agak ngestak. Dan kebetulan kan aku sekarang lagi pengurus sebagai ketua dari KIR ya. Nah, anak-anak KIR itu pada bingung nih karena aku nyusul respon, jadi mereka tuh kebingungan ini harus gimana gitu. Nah, jadi di situ aku udah mulai oke, aku harus punya takaran, harus bisa ngebalance antara sosial media sama kehidupan sehari-hari aku Iya. gitu. Ya menarik. Fatma gimana? Udah ada mau niat nih? Udah dengar dari Anwar? Sebenarnya aku kayak udah niat banget sama, soalnya secara fisiologis ya udah kerasa sama aku. Pertama gara-gara HP aku silinder sama minus. Aku kayak waktu itu aku tuh selalu berpositif thinking, aku gak bakal minus nih, mata aku tuh bakal sehat, alhamdulillah ya Allah gitu. Tapi ternyata aku dapat -1 ini setengah gitu ya. Sedih awalnya, kayak sedih banget, belum siap gitu di kacamata gitu. Karena itu kayak aku gak pede, tapi dilihat-lihat dipikir-pikir bakal pede sih gitu. Terus kayak kenapa aku terus di handphone? Sebenarnya kayak aku tuh ngerasa 10 jam tuh kayak yang aku rasa ya memang banyak gitu ya di sosial media, tapi
aku ngerasa tadi tuh yang agak tinggi tuh Spotify juga. Di Spotify aku tuh suka baca buku novel, buku apapun aku suka gitu buat mengisi waktu luang. Nah dari sambil baca buku itu karena Sambil dengerin musik. iya sambil dengerin musik, karena fokus aku tuh terkadang kalau misal ada suara yang enak ya aku bakal enjoy gitu. Kalau misalkan sunyi tenang gitu aku tuh ngerasa ke distract terus gitu. Jadi emang bener-bener sesuatu tuh harus ditemenin gitu loh kalau ngelakuin sesuatu. Tapi emang udah mau niat ngurangin banget, bukan niat lagi, emang udah harus sih. Pertama kayak sekarang aku udah kelas 12 gitu. Yeah. Harus mulai fokus-fokus belajar lagi, persiapannya ini itu harus dipersiapkan secara matang gitu. Jadi handphone tuh terlalu mendistract diri aku sih. Walaupun itu tuh menjadi suatu kesenangan ataupun hal yang kita lakukan di handphone tuh selalu bermanfaat ataupun enggak. Tapi sejauh ini kayaknya banyak enggaknya deh, karena udah berimpactnya gitu. Tapi kalau ini loh, kalau misalkan udah berhasil nih ya, nahan handphone itu beberapa hari loh, Iya. itu tuh bisa dijadiin buat self reward gitu. Iya. Iya, bener-bener. Jadi ketika emang kita tuh udah berhasil nih ngerjain tugas-tugas di minggu ini, nah di weekendnya oke lah kita kasih space aja gitu, boleh main lah buat hari ini mah, dan rasa ketika mainnya gitu lebih seru lagi gitu dibanding waktu sebelum-sebelumnya kayak Iya. udah hambar, udah sering tapi tetap pengen Iya. gitu. Jadi excitednya tuh lebih ya karena sebelumnya enggak main. Iya Ih, gitu. harus deh aku, Anwar makasih. Ya harus nyoba sih. Ini bisa sosial eksperimen ya. Iya. Misalkan kita challenge nih teman-teman, kita nggak pegang HP sebulan yuk. Bisa hidup mah. Sebenarnya kayak Bisa-bisa aja ya. bisa-bisa aja. Gimana niatnya aja sih. Iya. Itu seru ya. Bikin Seru. challenge nggak megang HP selama Bakal sebulan. seru, tapi benar-benar kalau sebulan itu kita harus ada kegiatan. Kayak aku sebenarnya aku kalau misalkan weekend nih Pak, jarang banget main handphone. Terus? Karena kan aku cewek gitu. Aku tuh suka beres-beres rumah sambil kayak nyetrika gitu. Jadi aku tuh handphone tuh dicas. Jadi pas aku main waktu pekerjaan rumah udah beres, ya benar. Karena lumayan gitu beberapa jam, excitednya tuh lebih kayak dari tadi aku udah nyelesain ini, aku lebih happy buat main HP gitu, kayak reward banget gitu Iya, sih. iya. Emang itu ya, jadi obatnya itu harus ada kegiatan lain gitu. Iya. Yang emang lebih seru dan emang lebih bermanfaat tentunya ya. Happiness only happen when it share and limited katanya. Jadi sebenarnya sih, ada kalanya kebahagiaan itu terjadi ketika itu saling berbagi yang pertama, ya. Yang kedua, ketika itu terbatas. Kayak tadi yang kata Anwar. Jadi kalau misalkan gini, kalian suka buah mangga misalkan. Suka misalkan ya. Katanya jangan ya ini mah opini sih, nggak ada salah nggak ada benar ya. Ya. Jangan nanam pohon mangga. Karena ketika udah punya pohon mangga berbuah, kalian bakalan bosen. Oh iya. Nah, jadi ketika sudah punya semua, itu kebahagiaannya bakalan berkurang. Iya. Jadi katanya, jadi bahagia itu terjadi ketika itu kita share sama orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, ketika hal tersebut terbatas. Benar-benar. Jadi kalau berlebihan mah udah nggak bahagia lagi, nggak happy lagi. Kayak wareg lah, Iya. full yang wareg kan nggak enak tuh ke badan. Iya. Tapi kalau misalkan makanan kesukaan kalian apa, seblak, makan seblak sa baskom deh. Jadi Enggak, nggak enaknya. Enggak enak Nggak atuh enak. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Nah itu jadi justru yang enak itu ataupun yang bahagia itu ketika terbatas. Katanya gitu, katanya. Nanti juga kealaman. Tapi Iya. emang bener loh Pak, kan sesuatu apa sih yang sering ini, sesuatu yang berlebihan itu emang baik. nggak baik gitu. Gitu. Sisa makanan di rumah yang emang dikit lagi biasanya emang lebih enak gitu. Betul. Iya. Makanya bersyukurlah kita istilahnya ya hidupnya seperti ini gitu. Nggak Iya. berlebih. Kalau tapi ya harus sih berlebih juga harus ya. Cuman maksud saya itu dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal itu kita harus berpikirnya positif. Iya. Kita bersyukur istilahnya ya nggak terlalu berlebih karena dengan cara itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan lain. Iya. Kalau istilah memang aku selalu tekanin ya kayak jangan menjamin kebahagiaan kita untuk satu hal. Oke. Karena masih banyak kebahagiaan lainnya yang bisa kita lakukan gitu. Gitu sih aku mah. Oke. Menarik nih ya. Oke, selanjutnya ada perbedaan nggak ketika kalian sebelum menjadi genre dan setelah menjadi genre? Apa itu? Ada. Tentunya ada jelas. Ada banget. Kontras banget. Ya. Follower nambah. Salah satunya ya. Salah satunya iya Oke. sih lumayan. Oke. Dari siapa dulu? Aku dulu. Boleh Anwar. Oke. Yang paling berubah kalau dari diri aku gitu ya,
dari segi kepercayaan diri. Oh, nambah ya. Iya, terkhusus aku tuh sebelumnya tipe orang yang emang kurang suka nih jadi sorotan gitu. Tapi entah kenapa aku masuk duta genre karena emang terbiasa mungkin jadi dalam video buat bikin video konten gitu kan, terus harus ngomong depan umum. Iya. Itu ngelatih mental aku yang emang awalnya aku tuh nggak mau dan kurang suka, dan ternyata sekarang malah ketagihan gitu kan. Oke. Awalnya cuma dicobain malah ketagihan gitu. Itu yang paling aku rasain ketika sebelum dan setelah jadi duta genre. Dan ya tadi betul, followers naik tuh dan juga viewers naik banget, apalagi anak-anak yang emang Garut Utara, Kecamatan Limbangan itu kayaknya pada lihat deh soalnya. Bahkan ya ini cerita aja gitu, sampai ada salah satu yang punya material di dekat rumah itu aku Endorse? nggak tahu, enggak Gila, endorse. cuman dia itu nanya, itu lagi aktif apa sekarang, suka lewat di IG. Aku Wow. bahkan nggak tahu dia siapa gitu, sampai kayak gitu. Makanya aku ngerasa kayak wow, ini after jadi duta genre itu ternyata seberpengaruh ini ya gitu. Fatma gimana? Kalau aku mah lebih jaga image. Oke. Oh, jadi sebelum mah biasa-biasa aja, sekarang jadi Kayak dulu aku tuh anaknya termasuk absurd banget gitu. Ya. Bebas berekspresi banget. Kayak di akun pertama waktu itu IG tuh tidak terlalu gimana. akun pertama, berarti akunnya ada beberapa. Gen Z itu punya beberapa akun. Aku waktu di akun first tuh kayak bebas berekspresi, kayak aku kalau misalnya ngirim video random aku lagi manapun kayak bebas aja gitu, ketawa ketiwi. Tapi sekarang aku tuh kayak lebih kelihatan pengen kalem gitu. Masa duta genre kok gitu sih? Tapi nggak harus kayak gitu ya Pak. Tapi lebih kayak ketika aku lagi ketemu sama teman-temanku gitu, perbedaannya tuh kerasa. Mereka tuh biasanya tuh tidak terlalu memperhatikan apa yang aku lakukan, tapi sekarang lebih diperhatikan lagi gitu. Terus kayak ketika sesuatu ada yang kentara tapi aku senang, mereka tuh ada sesuatu yang penasaran nih tentang kesehatan reproduksi yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya aku tuh berpikir teman-temanku ternyata tabu banget nih sama pembahasan kayak gini, nggak suka gitu. Aku tuh dulu mikir gitu, tapi setelah diperhatikan ternyata ketika ada orang yang mereka kira paham dan mengerti gitu, mereka akui gitu, jadi mereka tuh lebih berani gitu. Ya aku kayak kalau lagi nih di sekolahku tuh ada istilah DPR di bawah pohon rindang. Anak-anak ngumpul gitu, kayak aku guys lagi ngapain gitu, terus kayak kita duduk gitu, tiba-tiba misal obrolan lagi ngalir kemana, tiba-tiba mereka nanya ke aku, jadi aku tuh harus siap gitu ketika ada pertanyaan itu. Happy banget jujur gitu sih. Perbedaannya tuh emang bener kita lebih kesorot lagi. Dan sering keungkit gitu ya, ketika Iya. ngobrol santai aja tiba-tiba nanya genre gitu. Iya. Oke. Lagi sesantai itu tiba-tiba nanya topik ini, coba dong Fatma ceritain misalnya di genre tuh tentang ini. Oke siap gitu, kayak gitu aja. Terus iya, waktu di media sosial mungkin seliweran banget gitu, FYP, mereka tuh lebih tahu teteh yang pernah ada orang random gitu, padahal muka aku ngerasa kalau di media sosial tuh lebih gimana gitu, kalau aslinya gini gitu. Teteh tuh yang itu ya yang lewat FYP aku cina Di TikTok ada nih? aja. Iya. Terus kayak teman-temanku kan ada yang ngepromosiin dulu jualan coklat. Oh iya. Coklat genre, kayak teteh cina ada cina di story teman aku cina waktu yang coklat. Coba teh malu. Tapi waktu yang coklat itu kita benar-benar nyebar banget gitu kan. Iya. Soalnya waktu itu juga aku pernah tiba-tiba ada temen yang ngasih SS, ngasih tahu Anwar ini ibu-ibu KB di Koang nge-upload Anwar, bahkan itu nggak tahu gitu. Iya, sama aku juga. Aku bukan. Mama aku tuh punya teman gitu kayak pernah ibu-ibu Iya, gitu. iya, iya. Dia bilang kayak foto yang lucu gitu, kalau kayak gini. Ini Cana, jangan lupa foto ini. Itu tuh lucu banget. Jadi aku jujur perbedaannya tuh sangat-sangat di sisi lain lebih positif gitu ke akunya. Oke. Senang banget. Jadi alhamdulillah sekali ya, istilahnya dengan gabungnya genre ini banyak perubahan-perubahan positif ya. Iya. Ya, jadi Alhamdulillah. makanya nih teman-teman jangan ragu untuk ikutan genre tahun depan ya. Oke, teman-teman di sini jangan ragu buat ikut duta genre, karena selain kalian dapat sesuatu hal yang baru, pengalamannya juga lebih bikin kalian bahagia. Kayak kita nih. Kita tunggu di tahun depan guys. Iya. Hmm, Lihat dong vibes kita. bisa istilahnya ketemu SMA 13 dari Limbangan sama SMA 6 yang di Tarogong itu masuknya. Iya kan, Jaya Raga. Oh, Jaya Raga gitu ya, Karawang. ketemu yang misalkan yang di Bumbulang gitu ya. Yang Kan jauh dan yang di pal- Garut Kota. Iya, iya. Dan yang Lebih luas paling lagi relasinya gitu. itu mah kayak ketemu teteh-teteh kuliah. Oh iya itu Itu kaget banget ya waktu kaget. awal. Aku tuh ngerasa wah gitu, ternyata bukan yang SMA aja, yang kuliah juga. Kayak ini kita gimana bisa lolos ya Iya. bersaing dengan yang kayak gitu. Iya, ya, menarik ya.
Oke. Nah, kalau gimana sih cara kalian membagi waktu? Ini kan di genre sibuk, di sekolah belum tugas, belum di rumah mungkin ada pekerjaan rumah kayak tadi ngelicin baju dan seterusnya. Kasih tahu dong kepada teman-teman gimana cara ngebagi waktunya biar istilahnya kegiatan tuh berjalan gitu. Anwar dulu deh. Kalau aku untuk membagi waktu, yang pertama harus ada skala prioritas dulu kan ya. Kira-kira yang mana sih yang emang harus aku duluin dulu gitu. Nah, di antara itu yang emang aku lihat dulu nih, kira-kira kalau misalkan genre hari ini harus ada kumpulan, aku nyiapin apa aja, berarti malam itu aku fokus ke genre gitu. Dan untuk pekerjaan rumah, oke, minta izin dulu ke ibu gitu. Buat ibu boleh nggak kalau misalkan dikerjainnya besok atau lusa aja gitu, soalnya bentar lagi mau kumpulan genre gitu kan. Untuk tugas sekolah, itu kan biasanya nggak terlalu suka dadakan gitu kan kalau sekolah mah. Nah, sebisa mungkin itu enggak ditunda gitu. Jadi ketika emang hari itu dapat tugas, malamnya langsung dikerjain gitu. Kalau misalkan genre kan bisa aja tuh dadakan tiba-tiba banget kayak Fatma ya. Suka ada kegiatan ya kita tiba-tiba benar-benar Hamin 1 atau 2 ada kabar besok kita on duty gitu. Nah, jadi aku tuh suka ngasih luang untuk memang agenda-agenda dadakan. Dan juga suka bahasanya apa ya berarti lebih santai gitu, lebih tenang biar enggak terlalu ke distract gitu. Kayak aduh panik, tugas ini belum gitu. Lebih santai aja, jalani, hadapi gitu. Oke. Baik, Fatma gimana? Kalau aku masih kayak struggle apapun pasti kita hadapin gitu ya. Kayak beneran kalau misal ada yang dadakan gitu. Seimbang sih iya, seimbang dulu aja. Sebenarnya aku tuh waktu itu tipikal yang kurang bisa membagi waktu gitu. Tapi jujur semenjak ikut organisasi, ikut genre sekarang, aku tuh semakin lebih aware gitu ke waktu gitu. Jadi aku mau diusahakan kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya harus beres hari itu, ya aku bakal beresin gitu. Lalu misalkan kadang aku ada malesnya nih, suka nunda tugas gitu. Tapi diusahakan besok atau ininya waktu pengumpulan itu harus beres gitu. Jadi benar skala prioritas. Kalau misalkan yang ini menurutku bakal penting banget, aku bakal terus ikutin dulu aja yang ini gitu. Untuk hal yang lainnya, aku bakal kasih space ke diri aku gitu. Untuk kayak coba kayak komitmen. Kamu memilih ini, berarti besoknya atau nantinya kamu harus ngeberesin ini. Gitu. Kayak jadi pengingat setiap harinya aja gitu. Kalau masalah pekerjaan rumah, itu mah kan aku mah sebagai cewek kayak itu tuh bisa dikerjain kapan aja menurut aku kalau di rumah. Karena rumah itu tempatnya kita untuk santai gitu, tanpa membawa sesuatu yang dari luar. Jadi aku kayak kalau misalkan udah sambil ngerjain pekerjaan rumah tuh kayak enjoy aja gitu, kayak healing gitu, kayak di luar penat banget nih, di rumah ya udah gitu sambil happy nyanyi karaoke. Jadi rumah tuh menurut aku tuh kayak udah, kalaupun aku suka banget di luar, tapi kalau waktu-waktu weekend di rumah tuh aku nikmatin banget gitu buat me time-nya aku. Nah, ada istilah mood booster. Ya. Ya, apa mood booster kalian? Apa ya aku? Itu apa ya berarti? Jadi misalkan ketika kan aduh malas ya. Kalau Bapak nih ya, kalau boleh cerita, Bapak itu kalau misalkan ngerjain sesuatu pasti harus sambil dengerin musik, sama kayak Fatma tadi ketika baca buku atau ketika ngerjain yang pusing-pusing, harus ngitung dan segala macam, itu pasti harus dengerin musik. Atau lagi malas tuh ya. Misalkan malas gerak nih, malas lari nih. Bapak kan punya hobi baru nih, setahun ke belakang lagi suka lari. Misalkan malas nih lari, udah dijadwalin, yaudah nyetel lagu metal biasanya. Supaya adrenalinnya naik. Aduh. Dead Squad, Burger Kill, tahu nggak? Nggak tahu ya? Itu hard ya? Iya. Masuknya. Kayak gitu. Aku nggak terlalu. Jadi apa mood booster kalian? Aku kayaknya kita hampir sama deh Pak. Aku dengar musik tapi aku suka karaoke. Oke. Karena suka nyanyi juga ya? Iya, jadi aku kalau misalkan di rumah kayak kalau misalnya lagi penat-penatnya nih, lagi nugas gitu, terus kan sambil dengerin musik terus capek gitu, kayak telinga aku capek gitu, aku pengen denger suara aku nih gitu, langsung setel karaokean, aku nyanyi itu bikin aku naik kayaknya tuh beberapa kali lipat. Tapi minusnya kadang kalau misalnya ada mama aku kayak, Dede, lagu apa yang disukain? aku dengar tuh Sekarang? lagu-lagu buat sekarang tuh aku tuh lagi senang denger lagunya Radiohead, generasi kamu dengerin Radiohead? sama Six Minutes the Richer. Iya. Lagu apa Radiohead? Itu yang Creep. She's running out. Iya, Creep sama yang Fake Plastic Tears. Oke, sok atuh nyanyi, coba dengerin. Kayak yang Creep aja yang Sok. Sampel. She's running out the door. Udah gitu ya. Menarik. Kayak kalau Anwar apa? Mood boosternya apa? Kalau aku karena emang tipe orang yang suka banyak hal gitu ya, dan emang berubah-ubah. Jadi aku lebih ke mengiming-imingi aja.
kalau misalkan contoh nih aku lagi, dan kebetulan aku juga lagi ada hobi baru nih. Aku lagi suka bersepeda gitu, suka sepedahan. Nah, terkadang ada target tiap minggu itu minimal di weekend itu satu kali sepedahan lah gitu ya. Nah, kalau lagi males nih ya, aku iming-imingi dulu nih, aku kali itu pengennya apa. Kalau misalnya di situ pengen jajan mie ayam nih, nah aku bakal ngasih target ke diri aku. Kalau misalkan aku belum sepedahan, aku nggak bakal ngasih mie ayam gitu. Oke. Kalau Berarti aku ke suka makanan gitu. ya. Ya makanan aku suka banget gitu, apalagi coklat dan mie-mian gitu suka banget gitu. Termasuk yang ini juga lagi puasa HP gitu kan. Oke, kalau misalnya aku berhasil ini, nanti boleh dong main HP sekitar berapa jam gitu. Oke. Jadi kita harus pinter-pinter gimana caranya, istilahnya tadi ya, ngakalin mood booster kita. Iya. Gitu, karena ya orang kan gak mungkin semangat terus, Iya. gak mungkin, gak normal Naik itu orang turun kayaknya. Iya, normal Kan banget. pasti ada ke bawahnya gitu ya, ada malasnya gitu ya, ada sedihnya, ada senengnya, itu kan normal, nggak apa-apa. Nah kita istilahnya gimana caranya supaya ya tadi ketika misalkan lagi malas, lagi sedih, kita ada tipsnya gimana cara ngebusnya lagi gitu ya, nge-trigger supaya semangat lagi itu gimana. Mungkin salah satunya lagi mungkin lewat temen, itu juga temen lingkungan tuh berpengaruh loh Iya benar. gitu ya. Dan ini juga mungkin sekarang itu lingkungan kalian, lingkungan kita nih ya, bukan kalian aja, lingkungan kita itu sudah bergeser, dalam artian apa yang kalian lihat di sosial media itu adalah lingkungan kalian. Bapak nih kasih contoh kayak gini, dulu zaman Bapak SMA ya, orang tua itu khawatir ketika anaknya pulang sekolah nggak pulang ke rumah langsung. Iya. Orang tua tuh hariwang, misalkan maghrib can pulang ke rumah, kemana ya budak misalkan gitu kan, belum ada HP nih, nggak bisa dihubungi kan. Zaman dulu hariwangnya. Kalau zaman sekarang karena bapak udah orang tua, anak diem di rumah pun hariwang. Apa yang menjadi hariwang? Ya si budaknya nonton naon. Iya benar Pak. Itu orang karena bapak udah ini ya. Ya minimal merenan anak teh ini teh nonton yang positif atau enggak ya? Nonton hoax atau enggak ya? Kan anaknya banyak yang hoax, banyak yang itu teh hariwang orang tua teh, padahal anaknya ada di rumah lo anaknya. Nah makanya kita harus bener hati-hati terkait sosial media yang toksik, unfollow ya, yang kayak gitu teh udahlah. Yang toksik, yang ketoksik itu kan banyak ya, bukan teman aja, konten juga banyak yang toksik. Iya, banyak banget Public gitu. Figure pun banyak yang toksik. Makanya generasi kalian itu istilahnya tsunami informasi. Udah wah membludak banget lah. Kebanjiran banget gitu. Kebanjiran. Bapak mah dulu nyari buku, nyari bahan itu harus ke perpus, motongan koran gitu, nyari informasi. Sekarang mah kan tinggal ChatGPT sekarang mah. Ya, samalah setiap generasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya nih ada harapan besar nggak untuk genre di masa depan? Apa yang kalian inginkan? Pingin lebih besar lagi, pingin apa lagi? Coba kira-kira apa? Oke, aku dulu. Kalau dari aku harapan yang paling besar gitu, pengen ada pemerataan yang lebih luas lagi. Karena menurut aku tuh genre ini sangat begitu positif gitu ya, positif banget, bahkan minimal gitu. Kalau misalkan enggak jadi duta genre juga, semoga remaja-remaja minimal di Kabupaten Garut gitu ya bisa masuk ke Pick Air gitu. Oh iya. Soalnya yang aku rasain gitu kan, sebagai anak duta genre yang emang awalnya aku belum nemu Pick Air di kecamatan gitu ya, itu tuh benar-benar kayak seharusnya orang-orang tuh, teman-teman aku tuh merasakan gitu kan. Di Pick Air tuh kita belajar yang emang harus kita dapat gitu, terus dari persiapan masa depan. Dan terus di kecamatan aku juga, di situ benar-benar belum pada tahu gitu genre itu apa gitu kan, Pick Air itu gimana, dan mereka tahu itu ketika emang aku sekarang jadi duta gitu. Jadi masih agak asing telinga orang-orang yang ada di Kecamatan Limbangan gitu. Genre itu apa sih gitu kan? Tujuannya apa? Buat apa gitu kan? Bahkan peran duta genre di sana itu emang masih belum disalurkan dengan baik karena belum pada tahu gitu. Jadi aku emang lebih sering untuk mengisi kegiatan yang emang di luar kecamatan aja gitu. Oke, menarik. Fatma apa? Harapan terbesar aku sih buat forumnya dulu ya, kayak semoga forum bisa terus menaungi kita gitu, terus membersamai para duta ini ya gitu, karena kita tuh berdiri di sini tuh kalau tanpa mereka kayak bakal gimana gitu. Nah bener kata Anwar juga, pemerataan gitu, aku tuh berharap di setiap tempatnya gitu virus-virus genre itu terus tersebar gitu.
agar teman-teman yang lain, remaja-remaja yang lain, bahkan orang tua itu tidak tabu gitu. Apa yang sebenarnya dipaparkan dan diperjuangkan sampai sekarang oleh para duta genre ini gitu. Apa yang terus disuarakan sama BKKBN, DPPK BPPA gitu. Terus bisa gitu. Kita selain disuarakan tuh harus terrealisasikan kan, harus ada impactnya untuk mereka. Semoga dari apa yang kita perjuangan ini kita suarakan terus gitu. Ada hasilnya untuk mereka, entah itu dari kesadaran mereka gitu, terus mereka juga lebih aware gitu ke luang lingkupnya. Itu sih harapan terbesar aku mah, biar remaja itu bisa lebih melek gitu terkait isu-isu mereka saat ini. nggak berfokus terus ke remaja. Aku juga berharap untuk para orang tua yang lainnya juga bisa aware gitu kepada remaja-remaja, ke anak-anaknya juga harus tahu gitu, harus bisa mengikuti, agar yang mengikuti tren apapun isu sosial yang sekarang berkesinambungan dan ada di remaja tuh bukan hanya remaja yang tahu gitu, tapi ada gitu pelitnya, dan kayak kalau istilahnya kayak VOP antara orang tua dan remaja gitu. Jadi ada dua sudut pandang. Ketika itu bertemu ya bisa dibicarakan dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu loh. Aku berharap gitu. Nah, ini kan salah satu program genre itu adalah gimana caranya merencanakan masa depan. Iya. Emang mimpi kalian pengen jadi apa? Kalau kita ngomongin tentang masa depan nih. Sebenarnya mah kalau waktu kecil, wah cita-cita tuh, kalau mimpi tuh cita-cita gitu. Aku nganggapnya itu. Aku pengen jadi presiden. Amin. Dulu. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Amin. Tapi setelah, bukan realistis ya Pak, tapi setelah aku kayak umur segini tuh aku tuh belum tua menurutku. Yalah. Tapi aku tuh berpikir kayak sekarang tuh berpikirnya tuh kayak yang mudah-mudah tapi bermanfaat. Aku tuh pengen dulu bermanfaat aja buat orang-orang. Kayak misalkan aku sekarang pengen menekuni dunia influencer. Aku pengen bisa nge-influence teman-temanku. Terus aku tuh sekarang tuh lagi punya ketertarikan dalam seni ngomong. Aku punya cita-cita sebenarnya bertahan sampai sekarang. Aku tuh pengen jadi pengacara gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang tidak bisa menyuarakan. Bukan orang-orang yang bisa menyuarakan tapi menutupi oleh sesuatu gitu. Kayak aku pengen gitu ada di garda terdepan untuk orang-orang yang membutuhkan. Aku tuh selalu pengen gitu. Aku tuh selalu pengen dari awal aku ada, kayak dari aku sekarang berproses sampai nanti ke depannya aku bagaimana, aku tetap berguna dan bisa membantu gitu. Karena membantu orang tuh kayak menurutku sesuatu yang bisa ngisi energi aku gitu. Buat sekarang ya kayak aku tuh bener kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti aku jadi orang tua atau jadi ibu, aku tuh pengen berguna dan jadi ibu yang baik buat anakku. Mungkin kalau kedepannya aku tidak tahu aku bakal kayak gimana. Kalau aku tidak bisa menginfluence orang lain, semoga di kedepannya di usia aku yang keberapa aku bisa menginfluence anakku kepada hal yang lebih baik, dan apa yang aku perjuangkan bisa diperjuangkan oleh anak-anakku nanti. Oke, Gitu sih. Fatma. Dan ini catatan nih Fatma. Mudah-mudahan YouTube 10 tahun, 20, 30 tahun masih tetap ada. Amin. Nanti ketika Fatma ataupun Anwar ada dalam titik down, pastikan orang pastikan ada titik downnya, Pasti entah itu ada. kapan gitu ya. Tonton lagi video ini. Fatma pernah bilang kayak gitu. Iya, Ya? pasti. Ya oke. Kalau Anwar gimana? Ada lagi tambahan nggak? Sebetulnya hampir sebagian besar disampaikan oleh Fatma, dan mau aja sedikit tadi, kalau aku pribadi jujur pengen banget menjadi manusia yang bermanfaat gitu kan. Dan emang kan manusia bermanfaat itu ketika emang dia itu bermanfaat buat orang lain. Nah dari dulu aku tuh pengen banget jadi dokter. Dokter ya? Iya, karena memang dari segi kerjanya emang enak menurut aku gitu kan, ngelihatnya juga itu memang ngebantu orang, itu aku tertarik banget buat jadi dokter. Tapi ternyata setelah pikir-pikir lagi sekarang gitu kan, aku ngerasa wah kayaknya kurang cocok nih, soalnya aku kurang suka ke biologi gitu kan, ketika Oke. udah tahu sekarang gitu. Nah, tapi di sisi lain, aku tuh ada nemuin hal baru, ternyata dari segi fisik, kesehatan juga ada yang namanya kesehatan mental. Nah, akhirnya aku terpikir nih, kenapa nggak jadi psikologi aja gitu kan, bisa bermanfaat juga tuh buat orang-orang gitu. Nah akhirnya aku tertarik lah ke psikologi, dan semoga ya itu tercapai. Amin ya. Amin. Oh, Amin oke. paling serius. Amin. Oke. Nah, mungkin tadi sekitar harapan untuk genre ya. Bapak ingin beralih, ini masih ada sangkut pautnya tentang masa depan, yaitu tentang pendidikan ya. Kalian kan sekarang udah kelas 12, artinya sudah mengampu pendidikan, mungkin ada yang dari TK, SD, SMP, dan SMA gitu ya.
Ini Bapak pengen dengar istilahnya opini aja, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kira-kira pendidikan di Indonesia apa sih yang perlu diperbaiki? Apakah itu fasilitas, apakah itu tenaga pengajar, atau apa itu? Supaya istilahnya nanti pendidikan Indonesia bisa lebih baik lagi. Kira-kira apa? Ada masukan nggak? Kalau dari aku sih konsep pembelajaran mungkin ya, karena kurikulumnya gitu. Ganti-ganti ya? Ya itu sangat memberatkan khususnya buat kita ya. Kita itu bisa dibilang angkatan kita yang paling merasakan semua perbedaan itu. Dari awal SD, kita itu pertama kali perpindahan ke Kurtilas. Oke. Terus ke SMP itu transisi ke yang ada P5 Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Dan sekarang udah ada perubahan lagi di SMA, dan kita yang angkatan pertama yang mencoba TKA. Dan jujur, tiap perubahan konsep atau sistem ini tuh bikin kita tuh bingung. Ketika kita udah ngerti konsep yang kemarin, bahkan mungkin baru ngerti, tiba-tiba diganti lagi gitu. Dan ini yang memberatkan gitu. Apalagi di tiap kurikulum pembelajarannya itu beda-beda mapelnya. Kayak yang harusnya kelas 10 itu belajar ini, nah di kelas 11 ternyata baru disampaikan gitu. Dan itu bikin gitu berat dan merasa bahasanya apa ya? Ketarik-tarik banget gitu. Oke. Nah, kalau dari segi pengajar, menurut aku sebetulnya Indonesia tuh udah punya kualitas pengajar yang cukup bagus. Aku lihat aja gitu di guru-guru SMA aku dan juga SMP dan SD. Itu tuh mereka tuh menurut tuh orang-orang yang hebat gitu. Mereka bisa membuat aku tuh nyaman di kelas, paham materinya dengan baik dengan cara mereka yang tersendiri gitu kan. Dan menurut aku itu tinggal cara dari pemerintahnya emang gimana sih mereka bisa lebih menghargai seorang guru gitu. Gajinya digedein ya? Nah, salah satunya kayak gitu. Karena aku juga sebagai anak guru juga merasakan gitu kan. Meskipun ya anak guru PNS itu ya, tapi sisi lain sebagai anak juga kita terbatas, salah satunya untuk mendapatkan KIP gitu. Itu susah banget gitu. Padahal di segi gaji gitu kan kita juga memerlukan dana untuk pendidikan gitu. Selain murid yang menyesuaikan, menurut aku guru-gurunya juga menyesuaikan. Tapi kenapa guru-gurunya sangat hebat dan perlu diapresiasi? Karena dengan segala konsep pembelajaran yang selalu dicoba-coba dan jadi struggle para siswanya, kan guru-guru juga sama gitu. Sama, Tapi belajar mereka, lagi. iya, mereka juga bisa menyesuaikan gitu. Bisa menyesuaikan antara mengajar dan treatment kepada siswanya tuh gimana. Harapan aku tuh kayak kita tuh butuh tempat belajar yang nyaman gitu ya. Sebenarnya sekolah-sekolah di Garut sudah cukup baik secara fasilitas gitu. Tapi semoga pemerintahan lebih aware juga gitu kepada sekolah-sekolah yang di luar dari kita gitu, ke dalam-dalamnya lagi gitu. Karena masih banyak di sana tuh yang kekurangan secara fasilitas tuh, entah itu bangkunya atau kursinya yang kayak gitu. Karena menurut aku kenyamanan itu nomor satu. Ketika siswa atau muridnya nyaman, otomatis guru juga yang datang akan lebih nyaman gitu untuk terus berinteraksi, untuk terus mengajar. Itu sih yang harus diperhatikan juga. Terus kayak kesiapan tenaga pengajar juga harus benar-benar diperhatikan tuh, kayak jangan sampai ada yang benar-benar kualitasnya bagus tapi belum benar-benar keangkat, tapi ada beberapa yang masih kurang gitu. Tiba-tiba kayak gimana gitu. Paham gak sih Pak? Iya. Gitu sih, yang aku harapin mah lebih apresiasi tenaga pengajar yang ada, perbaiki konsep pembelajaran yang ada, tetapkan dan lihat efisiennya, impactnya untuk anak-anak yang lain bagaimana. Jangan terus berputar-putar, diganti dengan treatment yang berbeda, tapi hasilnya ada yang mengerti, ada yang tidak. Kayak kalau yang mengerti ya alhamdulillah gitu. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana yang tidak. Itu sih aku yang harapin. Tapi kalian sekolah seneng gak sih? Itunya seneng. Jujur seneng banget. Iya. Ketemu teman, interaksi sama orang, seneng banget. Kalau belajarnya? Kalau belajarnya jujur aku tuh waktu itu nyaman banget sama Kurtilas. Kayaknya aku tuh bener-bener Wah, berarti kita sama, stuck cocok di banget Kurtilas. Kenapa aku stuck banget di Kurtilas? Karena materi pasti lebih banyak, tapi di situ tuh aku tuh melihat para guru pengajar tuh benar-benar totalitas gitu dalam penyampaian. Balik lagi, bagaimana pengambilan dari siswa-siswanya, apakah ada yang menerima dan yang tidak gitu. Kalau Merdeka kita tuh benar-benar diberitahu, tapi kita tuh kayak benar-benar dituntut untuk bisa apa sih kan namanya teh, survive gitu, berusaha gitu. Bagus kita diberi hal kayak gitu,
Tapi namanya belajar harus ada tuntunan. Bukan artinya kita terus pengen dihuapan, pengen diberi, bukan. Tapi juga kita tuh butuh bimbingan gitu. Bagaimana apa yang kita berusahakan, kita usahakan, kita harapkan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Bukan yang sekedar hasil pemikiran kita, tapi hasilnya ya segitu, sesuai kemampuan kita gitu loh. Oke, nah sekarang itu di sosial media ataupun di dunia ini sedang hangat-hangatnya terkait ChatGPT. Ya. Ataupun apapun itu, ada Gemini, ya, Copilot, kecerdasan buatan. Ya. Yang mana itu tuh sangat memudahkan kita untuk istilahnya mengerjakan beberapa pekerjaan rumah di sekolah. Ya. Tanggapan kalian mengenai hadirnya kecerdasan buatan ini terhadap proses belajar mengajar di sekolah ataupun mungkin pengembangan diri, gimana nih? Aku, Boleh. Oke. Terkait AI ini, menurut aku tuh jujur membantu banget. Karena ketika emang kita tuh mentok nih ya, butuh bantuan jawaban terkait tugas-tugas, itu bisa ke AI. Tapi minusnya nih, kalau misalkan pakai AI gitu kan, enggak setiap jawaban itu akurat. Terus bisa bikin kita tuh ketergantungan. Bikin kita tuh, ya udahlah ada AI juga gitu, ya udah gitu. Jadi menurut aku tuh ketika emang ada AI, ini emang betul bermanfaat, cuman kita juga harus bisa memilah-memilih dan juga harus punya takaran nih di mana kita emang harus pakai AI ini sejauh mana gitu. Karena terkadang jujur ada beberapa presentasi mungkin ya kalau di kelas teman-teman itu tergantung ke AI. Jadi mereka dari segi tanya jawab, materi itu emang full AI gitu. Padahal AI itu terkadang nggak selalu benar, bahkan selalu sering banget gitu kan AI itu agak nge-lag gitu kan. Ditanya ini jawabnya kemana gitu, meskipun awalnya benar, bawahnya kemana nggak tahu gitu. Kalau aku sih basic ya, balik lagi ke mindset deh. Kayak kita tidak bisa menampik kalau AI itu berguna banget. Tapi kenapa balik lagi ke mindset ketika kita mendapat sebuah jawaban atau kayak kata Anwar untuk presentasi. Ini kita ambilnya yang presentasi aja yang kayak gitu, yang tentang materi deh buat dijelaskan di depan. Kita tuh harus bisa belajar gitu. Belajar di AI, kita mengetahui informasi tapi kita bisa improve gitu. Ketika menjelaskan jangan terlalu bergantung kepada AI-nya. Jadi aku tuh selalu yakin kayak apapun jenis kepintaran yang dibuat itu tuh karya manusia, dan manusia tuh lebih pintar daripada AI itu gitu. Ketika kita bisa mengendalikannya, ya otomatis kita bakal bisa lebih melampaui dari AI itu. Aku selalu yakin itu. Jadi kalau buat teman-teman SMA sekarang gitu, kalian boleh menggunakan AI menurut aku selama untuk hal positif. Tapi kalian juga harus bisa up to grade, improve gitu. Bagaimana menggunakan AI ini agar tidak monoton, jiplakan banget kelihatan, harus lebih menarik dong. Gitu sih buat aku. Jadi AI ini istilahnya hanya sebagai alat ya. Iya. Bukan sebagai penentu. Misalkan yang tadi, misalkan ada PR ataupun ada tugas, ini semua ditentukan oleh AI, enggak. Tapi kita itu ibarat ya ini kayak asisten lah. Ngebantu kita ngerjain tugas, tapi tetap tugas itu hasil kerja kita. Kita kayak nanya-nanya aja, misalkan tolong cari referensi anu. Ya, tolong bener nggak ini sesuai dengan fakta. Terus kalau kehabisan ide, nanya. Kita baca, semuanya pelajari, betul nggak nih? Misalkan kalau nggak ada yang sesuai, berarti potong. Gak usah jiplak banget gitu, bener. Kita juga ya di primary English ya, yang istilahnya kita juga sama, semua udah pakai ya kayak gitu. Karena ini seluruh dunia udah pakai. Iya. Indonesia itu merupakan negara kelima terbanyak sedunia yang pakai AI. Karena kita kan penduduknya banyak, 280 juta. Makanya kemarin tuh ada harga khusus dari ChatGPT ya, jadi promo untuk Indonesia lebih murah. Ada. Pantesan kita limit banget ya kalau mau menggunakan ChatGPT. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan terkait buku nih. Ya, Bapak yakin bahwa kalian itu di umur 17 tahun sekarang tuh sudah mungkin menemukan salah satu buku atau sudah membaca beberapa buku ya. Kira-kira share deh satu buku yang benar-benar kalian ngena banget atau favoritnya apa? Buku apa dan kenapa buku itu? Boleh deh Anwar. Yang paling aku ingat tuh satu buku yang emang first buku yang aku baca sampai tamat gitu ya. Aku sempat baca buku Geoscience dari ITB gitu. Nah itu tuh ada salah satunya pembentukan dari batuan. Nah di situ ada di mana berpengaruh kalau misalkan
batu ini kan awalnya dari batu itu melebur, udah melebur tuh mengalami kristalisasi dengan bentuk batuan beku. Nah, ini tuh terus berulang sampai melebur lagi. Nah, di sini aku analogikan sebagai seperti kehidupan, karena kalau misalkan nih si batu ini membeku di dalam tanah, batu itu tuh bakal punya kristal yang lebih besar sehingga bakal kasar. Nah, kalau misalkan ada di luar, itu bakal lebih halus karena pembukanya lebih cepat. Nah, aku analogikan ini sebagai seseorang yang kalau misalkan nih dia itu ingin berkembang menjadi seorang lebih baik, tentunya dia juga harus ada di lingkungan yang lebih positif gitu. Iya. Menarik. Kalau Fatma buku apa? Aku tuh sebenarnya setiap buku tuh berkesannya buat aku, tapi aku tuh bukan tipe pengingat buku yang benar-benar aku ingat judulnya. Kayak aku tuh baca gitu. Tapi ada buku yang menarik, aku lupa lagi judul bukunya, tapi aku ingat kayak pokoknya di buku itu teh menceritakan tentang kisah perjalanan seseorang. Ini novel atau apa? Kayak novel enggak, tapi lebih kayak diary gitu. Oke. Orang itu tuh kayak nulisin gitu perjuangan dia dari awal dia start mau kuliah ke Belanda gitu. Kayak banyak banget tuh kalikunya, dari mulai dia bekerja, terus kayak dia bisa kuliah, terus dia survive di negara orang gitu. Ceritanya kayak gitu sih. Dia tuh nyeritain hal itu kesehariannya dia. Tapi dia tuh nyeritain juga sisi hal lainnya ketika dia memperbandingkan antara kehidupan dirinya sama teman-temannya gitu. Terus pembelajaran yang aku ambil dari buku itu tuh kayak setiap orang tuh ternyata punya proses dan jalannya masing-masing gitu. Kayak tidak apa-apa kamu terlambat, tapi kamu berani memulai dan terus berjalan, melangkah sekecil demi kecil, berproses, bertahap gitu. Tapi kita nikmatin itu semua gitu, dengan hasil yang nyata. Kadang orang-orang yang tertinggal itu ya, yang aku ambil dari buku itu pembelajarannya, kadang orang-orang yang tertinggal, mereka tuh sebenarnya lebih punya persiapan dan punya waktu untuk mempersiapkan sesuatu yang mereka kejar gitu, daripada orang yang lebih cepat. Kayak tiap orang punya prosesnya masing-masing, entah itu orang yang langsung berkecimpung di dunia pendidikan ataupun bagaimana kehidupannya mereka gitu. Mereka juga punya struggle-nya masing-masing. Tapi istimewanya orang yang tertinggal, ketika mereka berusaha, ketika mereka komitmen, stabil dengan apa yang mereka kejar, itu tuh sesuatu yang perlu diapresiasi. Gitu sih pembelajarannya. Oke, menarik. Nah, tadi kan buku. Kalau film, ada nggak film yang kalian sukai? Boleh share. Aduh. Anwar dulu, Fatma dulu. Fatma boleh. Aku tuh suka banget nonton film. Banyak banget sih. Tapi ada yang aku suka satu banget. deh, atau dua boleh. Kau sebutin judul gak apa-apa? Gak apa-apa. Asli Pak, tipikal lupa banget. Wah, nama si tokohnya tuh John. Ini film apa nih? Film Korea, film luar, series atau apa? Bukan series, film luar aja gitu film. John namanya. Namanya John, pokoknya John, ketahu deh. Tahun berapa nih film? Lumayan 2000, masih 2000-an kok Pak. Tapi aku lupa lagi. Di cerita itu si John tuh sebagai tokoh lelaki yang kesepian. Nah, kenapa aku suka banget ini film? Dia tuh kesepian tapi dia punya pengerjaan sebagai pengurus jenazah di luar negeri yang benar-benar kayak gak punya sanak saudara, benar-benar terkucilkan gitu. Jadi kan kalau di luar mah gini Pak, kalau misalnya ada yang meninggal gak ada identitasnya, ya udah gitu, ke gereja diiniin kayak di doa-doa gitu. Tapi kalau misalkan kan kalau yang punya keluarga mah ada keluarganya datang gitu, kayak ngasih sambutan, terus kayak harapan, kayak kalau anak orang ini tuh dulunya gini. Terus kayak orang-orang yang gak punya sanak saudara dan terkucilkan gitu, mereka tuh kayak udah gitu. Si John ini dia tuh selalu dipertanyakan sama pihak pekerjaannya, kenapa biaya anggaran ini tuh habis cuman buat makamin orang yang gak punya sanak saudara. Sedangkan John tuh berpegang teguh kalau misalkan setiap orang punya hak gitu untuk mendapatkan hal terbaik di sisa-sisa terakhirnya. Jadi John selalu mengusahakan gitu, kayak setiap orang yang meninggal dari yang dia urus, dia telusuri sanak keluarganya sampai seberusaha itu. Hal-hal kecil yang berarti buat almarhum buat yang meninggal itu teh. Betul, almarhum. Iya, almarhum. Dia tuh benar mengusahakan itu walaupun banyak penolakan gitu, banyak banget struggle-nya gitu. Tapi pada akhirnya kayak udah gitu, gak ada sanak saudara. Terus aku langsung deh ke endingnya. Jangan spoiler tapinya. Enggak spoiler. Bapak harus tontonnya, nanti aku kasih ke Bapak. Judulnya ya? Iya, nanti langsung kayak di endingnya tuh kayak ada yang dia urusi meninggal, dia tuh berusaha sampai ke beberapa negara gitu, ke beberapa tempat, nemuin sanak saudaranya. Kayak mereka di awal nolak, tapi pada di akhirnya
mereka tuh ngumpul gitu buat ngeiniin si jenazah itu yang dulu sama Antar John. terakhir ya. Tapi John di sisa-sisa terakhir itu dia meninggal. Meninggal ketabrak karena dia sendiri, pada akhirnya sendiri sama gitu. Tapi yang Jadi di endingnya tuh dia sendiri, nggak ada yang ngurus gitu. Iya. Nggak ada. ada yang ngurus teh si pengurus jenazah gitu, tapi benar ditemenin teh sama itu apa sih, paus, bukan paus. Iya. Apa sih? Pastor. Benar ditemenin itu gitu. Tapi yang aku bikin sedih tuh kayak bentuk empati dan rasa kita tuh benar-benar keasah banget ya di film itu, karena di akhir di endingnya tuh benar-benar John tuh nggak sendiri. Orang-orang yang waktu itu diurus sama dia, merinding aku semua nontonnya, kayak benar-benar datang gitu, kayak menghubungi makamnya John, terus kayak seolah-olah kamu tuh gak sendiri di sini, masih ada yang peduli ke kamu akibat dari bentuk kepedulian kamu gitu. Itu beneran berbekas banget ya aku. Berarti ini tuh drama ya? Iya sih. Iya, drama. Berarti masuknya ke drama, bukan action, bukan Iya, drama, romance. bukan action, bukan romance, bukan action, kayak iya drama deh. Drama ya masuknya. Oke, menarik. Anwar, ada nggak nge-share film apa yang istilahnya ngena waktu pernah ditonton? Itu udah lama ya, aku juga agak lupa alurnya. Cuman paling ingat tokohnya itu, dia keren banget. Dia itu seorang penjual coklat. Kalau Penjual misalkan coklat. Film luar atau film dalam? Luar ya, oke. ya, kalau misalkan Fatma Bapak tahu nih. Pokoknya yang paling kerennya itu dia kan dari pulau yang beda dan jauh banget dari pusat kota di ceritanya itu. Nah, dia itu datang ke pusat kota pengen berjualan coklat. Nah, tapi ketika di situ tuh dia ketemu orang-orang emang nggak baik ke dia, sampai jadi tipu ketika mau di penginapan gitu kan. Dia sampai dijudge, dicari kesalahannya karena memang potensi coklatnya bagus sama pengusaha coklat lain gitu. Dia benar-benar cari kesalahannya. Nah, di situ aku tuh belajar bahwa kita itu ketika emang ingin berkembang, ingin melakukan hal positif gitu kan untuk diri kita itu, terkadang suka ada aja orang yang nggak suka gitu. Nah, di situ tapi Wonka ini udah kesebut ya. Willy Wonka. Iya, filmnya itu. Iya, gak apa-apa. Jadi Willy Wonka ya. Oke. Gemes banget. Bapak belum nonton kok, terus ya. Belum nonton. Udah. Jadi penasaran. Oke. Lanjut. Dari situ tuh aku ngelihat Wonka itu, dia itu sosok yang emang kayak wow, keren banget. Dia nggak punya siapa-siapa di situ, dia dibanting sama orang-orang situ, dia nggak didukung apapun, padahal potensi coklat dia itu bagus banget gitu, keren banget. Bahkan banyak yang suka, cuman petinggi-petinggi coklat di sana nggak suka sama dia. Jadi dia tuh difitnah, dianjokin usahanya, tapi meskipun pada akhirnya ya bagus lah akhirnya gitu. Dan yang kedua itu dari film Wednesday. Aku juga pengen dua. Wednesday. Oh, itu series ya? Iya. Oke, series Netflix. Oke. Nah, aku suka banget ke Wednesday karena dia itu punya pribadi yang cuek dan yang tangan itu kan? Iya, yang itu. Ikonnya itu kan. Oke, lanjut. Itu, dia itu orang yang emang dia tuh cuek dan dianggap kayak jahat sama orang-orang, bahkan buat psikopat gitu ya. Tapi anggapan temennya tuh kayak gitu. Iya, dan emang ini tuh gini, Bapak, cuek sorry, juga. maaf dipotong ya. Anak Bapak tuh pingin nonton Wednesday. Oh iya. Cuman kata Bapak tuh jangan deh, takutnya ada ini enggak sih apa tentang untuk anak-anak aman gak sih? Enggak, jangan. Kurang cocok ya? Kurang ya? Aku nonton Karena ada Wednesday. kekerasan atau gimana? Ada kekerasan, Iya. secara fisiologisnya juga kayak benar-benar banyak banget hal yang kurang menurut aku ya untuk anak-anak ya, Pak. Oke, berarti Jadi jangan beneran 17 tahun ke atas menurut aku. Oke, karena anak Bapak minta, cuman Bapak jangan deh. Kalau misalkan mau versi ininya aja kartun, di kartun lebih normal. Oh, iya. Oh, ada Baru kartun. tahu. Ada Oh, kartunya. oke. Kartunya lebih ramah di anak-anak menurut aku ya. Oke. Terus jokesnya juga bakal masuk buat anak-anak. Oke, lanjut tadi, maaf Anwar, lanjut kenapa tadi Wednesday Oh, terus iya. ya? Nah, dia itu kan cuek dan dianggap sebagai psikopat, dan emang jujur ada banyak adegan yang agak Brutal. ya real, jadi kurang baik untuk anak mungkin ya. Nah, tapi sebetulnya di sisi lain dia itu sebetulnya baik gitu, niatnya baik, bahkan dari setiap hal-hal yang memang orang-orang bilang dia itu gitu karena gimana gitu, padahal tujuan itu baik. Tapi orang-orang mandangnya cepat, tetap dia itu orang yang gak baik karena mungkin dari segi penampilan. Nah, aku sebagai orang yang gak enakan gitu ya, ketika nonton dua ini, aku tuh makin yakin jangan terlalu mikirin pendapat orang lain, fokus ke diri sendiri, karena sempurna di mata manusia itu tidak akan ada habisnya gitu. Baik. Fatma mau satu lagi apa? Satu lagi, aku mau lupa wae judul, gak apa-apa ya. Tapi ini tuh berbekas banget buat aku karena itu tentang masculinity gitu loh ceritanya. Terus kayak habits, treatment orang tua ke anak. Lu film luar juga
kayak treatment si orang tuanya ke anak ceweknya tuh kayak lebih kayak anaknya tuh harus kayak gini kayak gini kayak gini, lebih dijalurin banget. Tapi anak yang cowoknya lebih dibebasin gitu loh di si filmnya tuh. Terus aku tuh mikir kayak di film ini tuh ternyata di negara manapun, bahkan di Indonesia sendiri ya, kayak anak-anak laki-laki tuh dari dulu selalu diistimewakan atau bagaimana, dan Treatmentnya beda. Iya, treatmentnya tuh beda, jadi seolah-olah diistimewakan gitu. Nah, itu tuh bikin mindset anak-anak yang sekarang, yang perempuan-perempuan sekarang kayak ngerasa, kenapa ya kayak gitu. Jadi buat aku ya, pembelajaran yang bisa diambil dari film itu kayak ketika nanti kita jadi orang tua, mau itu laki-laki atau perempuan, kita harus bisa seimbang antara anak laki-laki maupun perempuan gitu. Karena treatment yang diberikan orang tua kepada kedua anaknya yang berbeda, itu tuh bisa menimbulkan sikap dan perilaku yang berbeda juga di tiap anaknya gitu. Iya, Bapak jadi keingetan. Bapak kan punya satu cewek satu cowok. Ya. Oh, pas banget ya. Udah sepasang. Ya. Itu kadang Bapak juga mikir. Kadang ya. Ya. Ya anak Bapak kan 9 tahun, yang 3,5 tahun. Kadang mikir juga, apakah saya memperlakukan anak saya berbeda nggak ya? Karena kalau ke cewek sama ke cowok itu terus terang beda. Iya, Meskipun umurnya jauh. agak jauh, selisih 6 tahun, cuman kalau yang beda perlakuan ke cewek sama ke anak cowok gitu. Iya, kerasa Dalam banget. artian gini, kadang orang tua pun bingung. Bener. Bingung gitu. Kadang-kadang ya Bapak lah sendiri ya, kadang bingung gitu. Ketika misalkan kalau yang perempuan mah gini misalkannya, ke yang cowok mah nggak bisa nih. Beda gitu. Iya. Karena beda-beda karakter gitu. Pasti Ya contohnya gini lah, misalkan lagi pingin sesuatu. Kalau yang perempuan mah ada trik khusus, oh ini dia KBB nyokeun. Ya. Tapi kalau cewek mah enggak misalkan. Ada yang kasus-kasus yang emang beda gitu. Jadi terkadang nih ya, ini kembali lagi ke masalah perencanaan. Jadi sebenarnya yang remaja, yang dewasa ataupun yang mau menuju ke tahap istilahnya Jenjang pernikahan, itu perlu ada persiapan. Bener, malah kayak di genre juga kan usia perempuan 21, laki-laki 25. Sebenarnya yang dipersiapan teh bukan secara finansial yang kayak gitunya aja, tapi dari mentalnya juga. Apakah kita siap menjadi seorang orang tua gitu, dan treatment dengan anak kita yang nanti berbeda-beda gitu. Betul. Itu makanya ya selaras ya, istilahnya mempersiapkan masa depan itu benar-benar harus kita pertimbangkan matang. Apalagi ya meskipun kalian masih agak jauh ya, 17 tahun ini Bapak ngobrolin dengan masalah nikah. Cuman ya perlu dipersiapkan dari sekarang ya. Entah itu misalkan nanti nikahnya gimana, punya anak gimana gitu ya. Terus emosi kita udah siap atau enggak, itu perlu dipikirkan dari sekarang gitu. Karena kalau udah nikah mah ya beda lagi. Ya nanti juga tahu lah maksud dari Bapak banget kemana. ya struggle yang dihadapin. Nanti juga bakalan ngerti. Bapak Kalau keren. sekarang nggak ngerti. Oh, Bapak keren. Keren dari mana? Iya, jadi kayak Bapak share ke kita kayak gini tuh beneran kerasa banget. Kayak aku ngelihat Bapak tuh bener-bener figur ayah yang wah banget gitu. Di tengah-tengah kita isu yang fatherless Yang itu mungkin aja salah, Iya. mungkin aja Tapi betul. tadi lihat Kan belum Bapak, tentu. kayak seneng aja gitu. Oke. Ceritanya nyaman jadinya tuh. Oke, lanjut nih. Ada satu harapan yang istilahnya ini harapan nasional kita ya, yang namanya Indonesia Emas. 2045. Kita sering dengar kan, ya. Seoptimis apa kalian misalnya ngelihat nanti 20 tahunan lebih, 20 tahunan lagi lah, Indonesia akan seperti apa? Ini kita jawab secara jujur gitu. Ya, Wah, tapi optimis kan? optimis lah. Iya, Nggak gimana? boleh pesimis. Oke, kalau dari aku gitu ya. Kalau boleh jujur, aku ngelihat potensi anak-anak Indonesia itu sebetulnya cukup besar. Iya. Tapi terkadang mereka tuh masih kesulitan dalam penyalurannya itu harus di mana gitu. Nah, masalahnya nih, masih banyak anak-anak muda yang emang mereka tuh terkontaminasi pergaulan bebas. Nah, makanya peran kita sebagai duta genre gitu ya, agar mereka tuh bisa terhindar dari teriak KRR, dan juga mereka tuh bisa menghadapi 5 transisi kehidupan remaja itu secara lancar gitu dan secara aman gitu, sehingga mereka tuh bisa siap untuk berkeluarga dan secara keluarga berencana gitu kan, sehingga bisa tercapai lah Indonesia Emas 2045 tanpa Indonesia cemas gitu. Fatma? Kalau aku mau optimis banget ya Indonesia Emas 2045, asalkan secara penyelarasan pemikiran mereka tuh semuanya harus dibenarkan dulu gitu. Jangan, apalagi kita hidup di era globalisasi, digitalisasi gitu ya. Jangan sampai mereka tuh terkontaminasi gitu intinya mah, sama hal-hal yang
di sekupnya tuh di sosial media sosial gitu. Kita tuh bisa mengurangi itu gitu dengan kayak coba pemikirannya tuh lebih disalurkan kepada hal-hal yang berfokusnya tuh misal di sekolah nih tugasnya seorang pelajar tuh bagaimana, lebih kayak ke gitunya sih. Terus kayak apa ya, optimisnya aku tuh karena melihat potensi remaja-remaja di Indonesia tuh sangat-sangat wah gitu dengan karakteristik dan juga potensi yang berbeda gitu. Selain penyalurannya yang harus diperhatikan, tapi perkembangan dari kestabilan mereka juga harus diperhatikan juga. Apakah mereka terus akan selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan jadi potensi mereka? Jangan sampai kayak mereka tuh punya potensi tapi stuck tiba-tiba di tengah-tengah. Yang harusnya ini udah kecapai nih, ada target bakal gini nih, tapi tiba-tiba karena tidak stabil jadi turun lagi gitu. Pasti bisa sih Indonesia Bisa ya? Emas 2045. Ini jadi amin ya, istilahnya jadi gerakan bersama ya. Iya. Jadi tidak hanya tugas Gen Z aja, tidak hanya generasi X, Alpha dan seterusnya. Ini jadi gerakan bareng-bareng. Karena kan nanti kalau misalkan gede ini kan ya akan menikmati ya kita-kita lagi kan. Iya. Ya, istilahnya nggak ada inflasi, harga bahan pokok murah, bensin murah gitu. Itu kan salah satu efek itu tuh. Ya, pekerjaan gampang gitu ya. Yang tadi mungkin kalau di rumah juga kalau bahan pokok murah kan stunting berkurang. Itu kan salah satu faktornya juga kan. Pertanyaannya mungkin terkait Primary English yang aku tuh ngelihat banget di sekian banyak tempat kursus gitu ya, mau itu kursus pelajaran ataupun bahasa Inggris, kenapa sih Primary English punya keinginan untuk ngebuka gitu kegiatan-kegiatan positif untuk kita sebagai pelajar ya, salah satunya podcast ini, dimana enggak semua tempat kursus itu nyediain kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan aku ngelihat Primary English itu kan banyak banget ngedukung apresiasi setiap lomba-lomba yang ada di Garut gitu kan. Aku tuh ngerasa kayak wow, kok bisa sih sampai semendukung itu gitu, kira-kira karena apa gitu. Oke, jadi ini mungkin selaras dengan apa yang Anwar sampaikan tadi, bahwa Anwar bilang bahwa Anwar itu ingin menjadi manusia yang bermanfaat ya, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat. Nah mungkin kalau tadi konteksnya itu kita berusaha lah ya, karena kalau misalkan untuk menjadi sempurna, primaris masih dalam proses. Kita selalu berusaha gimana caranya primaris bisa ya selaras dengan kegiatan-kegiatan masyarakat gitu. Tidak hanya kita aja, kita pingin juga bermanfaat untuk orang lain. Adapun terkait podcast ini mungkin kita Bapak pernah bilang tadi di awal ya sebelum ini tag, bahwa tujuan Primaris podcast ini diadakan itu adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman supaya berani ngomong. Tadi disangkut pautkan sama Fatma, banyak loh teman-teman kita yang mendem aja gitu ya, mendem gitu, dia nggak bisa ngungkapin apa yang ada di pikirannya. Nah kita tuh Primaris itu pingin semakin banyak warga Garut, remaja-remaja Garut gitu ya. Jadi kita pingin dokumentasikan warga Garut, remaja Garut dan semuanya lah gitu, supaya berani ngomong. Aku penasaran deh, tapi ini kayaknya sangat-sangat sederhana ya Pak. Bapak kalau misalkan dari musik nih, kan Bapak dengar musik tuh kayak heavy metal yang gitu-gitu kata Bapak. Nggak selalu. Nggak selalu. Tapi kalau misalkan lagu-lagu yang lebih slownya di Indo ada gak siapa gitu? Kalau slow terus terang Bapak agak menghindar. Tuh kan pasti nih kelihatan banget. Agak menghindar. Jadi apalagi kalau ada liriknya yang terlalu lemah, Bapak nggak suka. Ada aku tuh ada lagu nih. Menurut Bapak, pandangan Bapak lagu John Lennon yang Imagine the People. Menurut Bapak itu gimana? No komen lah, itu mah karena lagu legend. Lagu legend itu mah nggak boleh ah. Tapi Bapak dengar kan? Tahu, cuman Bapak tuh agak menghindar lagu-lagu yang agak slow, terutama kalau lagu-lagunya yang liriknya lemah. Iya. Ya bukan berarti, maaf ya, bukan berarti apa-apa, cuman hidup itu udah susah kata Bapak. Iya benar. Hidup udah sulit. Iya. Jangan dikasih lagi yang sulit-sulit, yang sedih-sedih gitu. Kan nambah-nambah sedih gitu. Jadi kita tuh harus nyari gimana caranya tetap semangat gitu. Itu kalau Bapak ya bisa aja salah kan, karena ini kan subjektif. Iya, karena aku teh tipikal pendengar musik gitu. Terus pakai rasa banget gitu. Bener kata Bapak, kadang aku tuh ada alainya gitu loh Pak. Ya, tapi kan sama lah Bapak juga kadang-kadang juga adalah momennya, cuman nggak terlalu sering, kadang aja. Karena gini, Bapak kan
perjalanan dari sini ke rumah itu sekitar 45 menit. Ya. Itu kadang dengerin podcast, kadang dengerin lagu. Nah kalau lagu itu kan Bapak nggak bikin playlist, tapi suruh muter aja sendiri. Gitu kemana aja, biar Bapak nge-explore juga kan lagu-lagu, karena senang beberapa genre lagu. Kadang kan muncul lagu yang mellow juga gitu. Kalau ngeganti dulu malas, ya udah dengerin aja dulu. Minimal instrumennya kemana nih gitu. Oh ternyata instrumen kayak gini tuh bisa gini ya, kadang gitu. Kadang ngelihat gitarnya kemana, kadang ngelihat ketukan drumnya, kadang dengerin liriknya, kadang gitu ya. Cuman kalau istilahnya sengaja banget muterin yang slow, jarang lah. Kalau bos satu lagi boleh? Boleh, apa? Kalau pandangan Bapak kan sekarang tuh di Indonesia normal banget ya lagu slow-slow yang sifatnya tuh sedih banget. Menurut Bapak itu gimana nih? Ya nggak apa-apa. Ya gak apa-apa Ya ya. nggak apa-apa, ya silakan aja, karena kita nggak bisa maksain selera orang ya. Ya bener. Ya. Setuju, Jadi setuju. kayak makanan deh. Mungkin ada yang suka makanan A, ada yang suka makanan B, ya silakan. Selama itu positif, nggak apa-apa. Selama gini nih, ada bahasa kayak gini. Setidaknya kamu itu nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalkan belum bisa nih, misalkan karena masih muda gitu ya, belum bisa ngasih manfaat ke orang lain. Minimalnya kamu tidak ganggu orang lain. Tah itu Pak. Aku teh lagi jadi korban judge sekarang tuh. Apa aja? Ya kayak aku teh lagi aku kan dengan beberapa lagu kayak ya udah lagu apapun aku Jangan denger dengerin gitu. lah. Kata Terus kayak orang. mereka tuh kayak apaan sih kamu aneh banget. Padahal musik itu bukan standar sesuatu gitu kayak. Jangan dengerin. Jadi Nggak apa-apa. agak itu cek gitu. Kamu ya kok gitu sih? Aku aja gak pernah judge kamu. Ya mungkin bercanda. Udah nggak usah dipikir, karena orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa misalkan se-Indonesia harus seneng A. Apalagi sekarang sosial media banyak banget. Iya. Kalau dulu nih, kembali lagi karena Bapak udah tua, dulu mah nyetel lagu itu di PCD. Tahu nggak PCD? DVD. Ayah aku mah punya ini, tahu gak yang radio Pak? Nah, di radio. Dimasukin. Terus ada yang itu loh. Tape, kaset. Iya kalau kaset kakek kotak aku gitu. mah yang gitu set yang bulat gitu. Yang iya. piringan hitam. Piringan piringan. hitam, ya. Nah dulu mah terbatas lagu teh. Jadi misalkan nggak kayak sekarang mah kan bisa seluruh dunia kita bisa dengerin lagu Vietnam, lagu Thailand, Bener-bener. bisa kita dengerin loh. Asalkan kitanya mau search gitu. Kalau dulu mah nggak, terbatas banget. Jadi kalau suka A, hampir seluruh Indonesia suka A gitu. Pantesan ya Pak, dulu mah FOMO-nya tuh gitu ternyata. Gitu dulu. Nah sekarang mah udah istilahnya, makanya punya kebebasan tersendiri. Silahkan aja, selama itu positif, selama nggak ganggu orang lain gitu. Setuju. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini. Ada pertanyaan juga boleh nggak? Oh, ada lagi, boleh lanjutan, silakan. Penasaran gitu Pak. Nah, Aku kan sempat ada kesempatan ngobrol gitu ya, bareng Kapolsek dan juga dan Ramil di Limbangan. Nah mereka tuh sempat bilang, salah satunya bapaknya itu bilang gini, penyesalan terbesarnya itu mereka itu terpotong waktu bersama keluarga karena pekerjaannya. Nah, Oke. pengen tahu nih kira-kira manajer bapak dan tanggapan bapak sekarang itu. Bapak kan sibuk gitu ya di pekerjaan di sini gitu di Premier English, dan juga tadi keren banget punya visi yang besar gitu Apa? buat memajukan ya intinya Perpodcastan. gila-gila gitu ya, remaja-remaja, anak-anak di Kabupaten Garut lah, intinya orang-orang Garut agar bisa lebih terlihat lagi gitu kan. Nah kira-kira tanggapan bapak dan cara bapak memanage semua itu gimana sih Pak gitu biar seimbang gitu? Setuju. Oke. Berat ya. Nggak gini. Itu kan masalah prioritas, tadi kembali sama kayak Anwar sama Patwa. Kita setuju bahwa semuanya itu tergantung prioritas gitu ya. Makanya Bapak kan sini kerja Senin sampai Sabtu. Sabtu masuk loh gitu. Makanya ketika pulang ke rumah nih, misalkan maghrib udah di rumah, itu sebisa mungkin udah nggak mikirin kerjaan. Berusaha lah. Karena kan Bapak juga nggak tahu nih apakah anak Bapak atau istri Bapak merasakan itu atau nggak tahu. Yang bisa jawab kan mereka. Cuman Bapak itu berusaha nggak buka laptop lagi. Buka laptopnya bukan untuk kerjaan lah gitu ya. Kecuali kalau ada hal-hal mendesak. Itu kan mau nggak mau kan ya. Jadi berusaha gitu. Terus berusaha juga memaksimalkan di hari-hari tertentu kayak Minggu, tanggal merah. Itu dimaksimalkan tuh. Jadi Bapak itu istilahnya kalau tanggal merah itu milik mereka. Aplaus. Nggak bisa diganggu gugat itu. Ayah hebat. Jadi kayak gini aja, misalkan ada acara nih, Bapak kan ada ikut beberapa komunitas ya, teman-teman komunitas suka ada yang ngundang hari Minggu ataupun ngajak, ayo hari Minggu. Wah, hari Minggu mah nggak bisa,
Karena udah inilah, tapi tetap nanti pada akhirnya mah kalau di keluarga itu gimana caranya ke ngomong lagi, diskusi internet teh, deal-dealan nanti teh sama anak sama istri, deal-dealan. Misalkan bapak ada lagi seneng lari kan ya, setahun ke belakang lagi seneng, tiba-tiba ada kayak minggu kemarin ada event lari sama blood anak-anak low distance, ada nih pagi-pagi tapi acaranya sampai jam 8 pagi, jadi jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya ngomong aja ke istri, izin lah istilahnya, ada lari dulu nih, gimana, boleh nggak? Kalau boleh gimana, boleh, kalau enggak ya gimana caranya lah, ya ngobrol aja, nego, deal-dealan gitu. Oh boleh lari, nanti kita main ke sana, gimana lah, nanti juga kalian juga paham gitu. Bakalan kayak gitu. Jadi intinya tuh semua bisa dibicarakan, meskipun semua masalah itu kadang nggak perlu jawaban langsung ya, kadang, tapi bapak yakin kok dengan diobrolin itu pasti ketemu jalannya. Ya nanti juga ngalamin kok gitu ya. Tadi kalau si bapak Kapolsek tadi emang betul, ketika udah punya pekerjaan itu waktu untuk keluarga itu tersita, itu betul. Saya rasa semua orang tua merasakan itu. Cuman kan sekarang itu mendingan mana ini kalau nada bercandanya ya, kumpul sama keluarga tiap hari tapi nggak bisa makan. Setuju. Kayaknya bener ya kalau misalkan udah nikah mah pemikirannya tuh lebih ini. Ya, betul banget. Lebih kompleks lagi. Ya Allah, gampangkan rezeki hamba. Ya, ini bercanda ya. Dah emang gitu. Emang dunia bekerja seperti itu kan gitu. Kita betul. perlu makan. Kan stresnya orang tua tuh bapak nih alamin sekarang. Stresnya orang tua itu, ini anak kebiayain gak ya sekolah sampai kuliah? Bisa makan nggak gitu ya? Meskipun Tuhan itu ya Allah, kan kita muslim ya, sudah menjamin rezekinya masing-masing. Tapi kan jangan lupa loh bahwa setiap manusia itu pasti dicoba. Bener. Ada cobaannya. Kita nggak tahu cobaannya seperti apa. Jadi itu juga bapak kadang mikir, aduh gimana ya ini, cukup nggak ya uangnya? Itu juga kan masalah tersendiri. Makanya sekarang mah ya udah jalanin aja dulu. Apa yang ada kerjain dulu misalkan semaksimal mungkin. Nanti tinggal atur-atur gimana nih gitu. Yang tadi bahwa kebahagiaan itu terbatas, lebih enak ketika terbatas. Makanya kalau sering ketemu misalkan tiap hari family time, bosen kadang gitu. Udah aja seminggu sekali, sebulan sekali. Jadi sebulan sekali misalkan main ke Bandung, ke keretaan, misal gitu. Itu lebih ke anak teh lebih excited daripada misalkan tiap minggu ke keretaan ke Bandung, bosen anak teh. Iya. Ya, atau misalkan pingin renang nih, tiap minggu renang, anak pasti bosan. Nah, orang tua itu bapak kadang ya ngakalin, kan udah renang minggu depan, tapi dalam hati itu ya, ditahan deh supaya dia lebih excited. Dan anak mah emang gitu. Jadi kembali sih, gimana pinternya kita, gimana syukurnya kita lah. Dan tadi kuncinya itu ngobrol. Jadi apapun itu ketika ada masalah, baik sama temen, sama keluarga, sama siapapun, kuncinya ngobrol dulu. Kalau udah diam mah nggak akan ada jalan keluar, yakin ya. Ini mungkin salah ya, jangan telan mentah-mentah. Pertanyaan terakhir untuk kalian ya, ada ini nggak istilahnya mau yang kalian sampaikan pada teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus mungkin closing statement dari Fatma dan dari Anwar, silakan. Dari Anwar aja. Oke. Kalau dari aku buat teman-teman gitu ya, kalian lihat dari yang emang aku hadapin sekarang gitu lah. Kita itu sebagai manusia tentunya punya banyak masalah gitu kan. Tiap orang punya masalahnya masing-masing. Nah tapi kita harus tahu gimana cara menghadapinya. Dan kalian juga kalau misalkan ada di titik yang emang lagi down banget gitu kan, harus bisa mengelolanya dengan baik. Karena kita itu emang hidup itu bakal bertemu banyak masalah gitu ya. Tapi sisi lain kita nggak bisa lari dari masalah itu, tapi harus kita hadapi. Sehingga kita harus punya manage diri yang emang cukup baik. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan lagi punya masalah, kalian tuh harus bisa untuk menghargai diri sendiri gitu ya. Harus bisa self reward dan juga self love gitu. Karena menurut aku gitu ya, ketika emang ada suatu masalah, kita itu nggak bisa bergantung terus ke orang lain gitu. Jadi kita harus punya mindset dimana kita tuh harus yakin ke diri sendiri, harus bisa menghargai diri sendiri. Karena memang ketika kita itu nggak ada siapa-siapa buat lari gitu kan, siapa lagi selain diri sendiri. Jadi kita harus bisa lebih mencintai diri sendiri. Dan juga kita itu harus
harus lebih percaya bahwa diri kita itu siap, kuat dan hebat gitu. Di masa sebelumnya aja kita mampu gitu, kenapa yang sekarang enggak gitu. Jadi buat teman-teman sekarang lebih semangat lagi untuk menghadapi setiap cobaannya, karena aku yakin tiap orang itu punya suatu yang bisa banggakan, punya suatu yang bermanfaat dari dirinya sendiri. Kalau aku sih, dari aku, be yourself, love yourself ya. Kayak kalian tuh harus bisa menerima diri kalian apa adanya, cintai diri kalian apa adanya tanpa ada apanya ya. Kayak berani aja untuk memulai sesuatu. Ketika kalian lagi di fase yang berat banget dan kira-kira butuh space untuk ruang diri kalian, untuk diri sendiri, kalian harus menyadari, aware ke diri kalian. Karena setelah kita menyadari, kita tuh tahu kapasitas diri kita tuh segimana gitu. Tapi kalian juga perlu memahami, karena kayak ada istilah kayak Allah tuh gak bakal pernah ngasih cobaan kalau hambanya gak bakal mampu gitu untuk ada di jalan itu teh. Jadi apapun hal yang sekarang kalian lagi hadapi, optimis aja, semuanya akan indah pada waktunya gitu ya. Terus kayak berani memulai untuk sesuatu hal yang baik, karena hal yang baik itu akan kembali lagi pada kalian. Percaya pada diri kalian kalau kalian itu pasti bisa ngelewatin rintangan apapun dengan proses dan tahap yang kalian hadapi. Tidak usah melihat orang lain, tapi lihat diri kalian, seberapa kalian mampu untuk kedepannya. Oke, menarik. Makasih ya Anwar sama Fatma obrolannya. Ini udah lama banget ya. Mudah-mudahan sekolahnya lancar ya. Amin. Apalagi ini kelas 12 bentar lagi, mungkin semoga menemukan yang tadi dicita-citakan ya. Kuliahnya, kemudian untuk duta genre juga lancar-lancar. Amin. Karena masih ada pekerjaan nih setahun ke depan ya. Masih ada. Masih ada kan ya. Kita masih harus berdampak. Semoga terus berdampak, dan istilahnya tadi pesannya dampaknya ini bisa menyeluruh ya, nggak hanya orang-orang tertentu, nggak lokasi-lokasi tertentu, semuanya bisa mendapatkan manfaat dari duta genre ini. Nuhun ya, lancar terus. Sami-sami Bapak. Oke teman-teman, itulah Fatma dan Anwar dari Duta Genre 2025. Terima kasih.